Ini mie gorengmu. Ini dia. Makasih. Hei, aku mau pesan nasi goreng. Pakai 2 telur ceplok, sama sosis. Siap. Hai, bro. Hari ini udah berapa kali kirim? Sekitar 10. Kamu rajin banget. Ah, kita orang kecil, hidupnya ya susah. Lihat tuh mereka. Mobilnya harganya miliaran, gampang. Kita kerja seumur hidup pun nggak akan dapat uang sebanyak itu. Hei, lihat, tahu itu mobil apa? G-Wagon. Harganya mulai dari $200.000. Kita kerja setahun banyak aja nggak mampu beli. Itu kan CEO konsorsium Queen, Stella? Dia ngapain di sini? Kamu? Ethan Hayes. Aku. Tunggu. Kamu? Bagus, akhirnya ketemu, Pak Hayes. Pak Hayes, ikut saya. Pak Hayes? Kamu ngomong ke aku? Selain kamu, siapa lagi di sini yang namanya Ethan Hayes? Aku Ethan Hayes. Tapi aku cuma tukang jual mie. Kamu salah orang. Yang mungkin kamu nggak tahu adalah pamanmu dulu orang terkaya di dunia. Tapi sayangnya, dia baru-baru ini meninggal. Menurut wasiatnya, kamu adalah satu-satunya ahli waris. Dengar, Nona. Aku cuma penjual mie. Jujur aja, aku bokek. Kamu nggak perlu repot-repot nipu aku. Kartu ini berisi 100 miliar dolar. Ini dari pamanmu. Kalau nggak percaya, cek aja saldonya di bank. Dengar, Nona. Aku nggak ada waktu buat main-main. Aku masih ada usaha. Maaf ya. Jaga kartu hitam ini baik-baik. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya aku kapan aja. Aku Stella. Aku akan datang kalau kamu telepon. Hai, tua bangka, pulang? Nah, kamu ngapain di sini? Jemput aku? Jangan panggil aku nak, karena sebentar lagi, aku bukan anak kamu lagi. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Kamu nggak ngerti bahasa Inggris? Aku udah nemuin anakku ayah baru yang keren. Laki-laki ini siapa? Shirley, suamimu ini nggak ngerti apa itu jurang sosial. Kalau tetap sama dia, kamu nggak akan pernah bebas. Bercerai saja, tinggal tanda tangan, dan $50 juta langsung masuk ke rekening perusahaanmu. Ethan, kita udah nggak hidup di dunia yang sama sejak lama. Kamu nggak tahu? Aku CEO Horizon Group bernilai jutaan. Dan kamu? Cuma bisa bergantung pada lapak kecil yang menyedihkan itu. Kamu bisa ngapain buat aku? Aku malu dilihat sama kamu. Kamu memalukan. Ngerti? Baiklah. Kalian berdua, bajingan selingkuh. Aku nggak butuh kamu menghambat karierku. Ethan, kalau masih punya harga diri, tanda tangan saja surat cerainya. Setelah cerai, jangan sampai menyesal atau merangkak balik ke aku. Aku minta-minta pada penjual mie kayak kamu? Kamu pikir mungkin? Kamu bilang gitu, tapi kamu percaya nggak? Baik, kita cerai. Kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Ethan, oh, kamu hebat sekali, ya? Kalau gitu, setelah cerai, mobil dan rumah jadi milikku. Ada keberatan? Shirley, kamu keterlaluan. Aku bukan mau berdiskusi. Aku kesini untuk memberitahu kalian. Kalian akan setuju dengan ini hari ini, suka atau tidak suka. Keluar dari rumahku, sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ayo kita pergi. Selamat tinggal selamanya, tua bangka.
Kalian lagi ngapain? Beraninya kau kembali ke sini. Shirley sudah cerita semuanya padaku. Ambil barang-barangmu dan minggir sana. Kakakku bilang, mulai sekarang, dia tidak ingin melihatmu lagi. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, ambil barangmu dan enyah, keluar, enyah. Shirley, baru saja dapat kekasih baru. Sekarang kau usir aku. Kau tidak punya hati. Beraninya kau membicarakan kakakku. Kau tidak punya malu sama sekali. Orang sepertimu, di keluarga manapun, sudah lama diusir. Keluarga kami membiarkanmu tinggal di sini, menumpang hidup selama 30 tahun. Kami sudah lebih dari cukup baik padamu. Menumpang hidup? Lalu kemana perginya semua gajiku selama 30 tahun terakhir? Selama 30 tahun aku bersama keluargamu. Pernahkah kalian memberiku 1 sen pun? Sudah cukup omong kosong ini. Ambil barang-barangmu dan keluar sekarang, atau aku akan panggil polisi. Kalian tidak perlu menyuruhku. Aku akan pergi sendiri. Melihat kalian semua saja, sudah membuatku muak. Ingat kata-kataku. Kalian akan menyesali ini. Kau, Kalau kau, Ethan Hayes, bisa membuat keluarga fans menyesali satu hal pun. Aku, Kevin Fans, akan makan topiku. Hah. Enya, sekarang, ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Baiklah. Bang, ini bang. kartu ini berisi 100 miliar dolar. Ini diwariskan untukmu oleh pamanmu. Kalau kau tidak percaya, cek sendiri saldonya di bank. Aku kesini untuk mengecek saldo bankku. Cuma mau cek saldo aja. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya perlu cek saldo kartu saya. Ethan Hayes, ngapain kamu di sini? Kamu tahu nggak ini tempat apa? Tempat kayak gini bukan untuk orang kayak kamu. Saya warga negara juga, sama kayak yang lain. Atas dasar apa saya nggak boleh transaksi di sini? Baiklah kalau begitu, mau ngapain kamu? Sudah saya bilang. Saya mau cek saldo kartu saya. Emangnya kamu punya duit berapa sih? Nggak tahu diri? Ini gara-gara Shirley cerai sama kamu? Terus sekarang kamu kesini sengaja nyusahin saya? Shirley memilih pria yang lebih baik? Itu pilihannya dia. Nggak ada hubungannya sama saya. Ada yang bisa bantu di sini? Saya ada urusan penting. Wah, ternyata Nona Brooks. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya akan urus itu sekarang juga. Hei, saya yang datang duluan. Kenapa dia dilayani duluan? Katanya, siapa cepat, dia dapat. Bang ini kenapa sih? Biarin orang gelandangan masuk ke sini. Saya jadi mikir-mikir lagi apa saya harus tetap naruh uang di bank kalian. Maaf, Nona Brooks. Saya akan selesaikan ini sekarang. Ethan, kalau kamu mau cari gara-gara, pergi sana cari Shirley. Sekarang, kalau kamu nggak pergi, saya panggil satpam. Saya kesini untuk urusan bisnis, dan saya nggak akan pergi dari sini. Ini kartu hitam utama. Ini kartu hitam utama? Kartu hitam utama? Tidak mungkin. Untuk mendapatkan kartu hitam utama, setidaknya butuh deposit bank ratusan miliar. Bagaimana mungkin orang tunawisma sepertimu punya kartu seperti ini? Kamu pasti sedang berhalusinasi. Pak Hayes, boleh saya lihat kartunya? Ini memang kartu hitam utama. Tidak mungkin. Di seluruh kota Marina, kartu hitam utama tidak lebih dari 3 buah. Bagaimana mungkin kamu punya 1? Ini pasti palsu. Saya menyarankanmu untuk memverifikasinya dengan benar. Pak Hayes, saya perlu memverifikasi ini, karena ini masalah serius. Silakan. Baik, tolong tunggu sebentar, kalian berdua. Lihat, kalau mau memasukkan sesuatu, kartu berlian atau emas masih bisa dimaklumi. Tapi berani memasukkan kartu hitam utama, itu sangat bodoh. Wanita itu tidak punya dendam padaku, jadi seharusnya dia tidak berbohong padaku, kan? Kartumu palsu.
Memalsukan kartu ini adalah kejahatan. Palsu? Tidak mungkin. Coba lihat dirimu sendiri. Kamu pikir kamu orang macam apa? Kamu pikir kamu layak punya simpanan 100 miliar dolar? Lihatlah di cermin, dan tanya diri sendiri, apa kamu layak? Memalsukan kartu bank saja sudah keterlaluan, tapi kamu berani juga memalsukan kartu nama? Stella Quinn, kamu tahu siapa dia? Dia adalah CEO dari konsorsium Quinn di Northridge, ratu bisnis. Kamu pikir kamu layak punya kartunya? Pimpinan Hayes. Akhirnya kamu ingat. Aku juga sebenarnya tidak ingin meneleponmu. Tahu. Tapi hari ini ada yang bilang, kartu hitam utama ini palsu. Kenapa kamu bohongi aku? Bohongi kamu? Siapa yang bilang? Di mana kamu, pimpinan Hayes? Aku di Bank INT. Untungnya, aku tidak jauh. Aku akan segera ke sana. Masa kartu hitam utama butuh kunci enkripsi khusus, mereka saja tidak tahu, kamu tidak pantas jadi teller. Aku akan cabut mulutnya. Sudah cukup. Kartu palsumu sudah ada, telepon palsumu sudah dilakukan. Jadi pergilah dari sini. Tidak capek berakting? Aku capek melihatmu. Buru-buru apa? Stella akan segera tiba. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir dengan sekali telepon Stella bisa buru-buru datang? Lihat baik-baik dirimu seperti apa? Sangat menggelikan. Stella Quinn sudah datang. Mari kita lihat siapa yang tertawa sekarang. Stella ada di sini. Ayo lihat siapa yang berani tertawa. Senang bertemu Anda, Pak Hayes. Pak Hayes? Apa? Dia itu Pak Hayes. Pak Hayes, bagaimana Anda ingin saya menangani mereka berdua? Ini sepenuhnya keputusan Anda. Lupakan saja. Aku tidak akan turun ke level mereka. Biar saja mereka pergi. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tentu, silakan. Jessica. Halo, Hey Shirley, kamu tahu mantan suamimu yang tampan itu? Dia punya 100 miliar dolar. hahaha. Jessica, jangan main-main denganku. Si Ethan itu, dia memang jenius. Waktu kita masih menikah, yang dilakukannya cuma numpang hidup dariku dan jualan di pinggir jalan. Masa dia bisa punya 100 miliar dolar? Jangan ngaco. Jessica, kamu pasti lagi bosen banget di kantor. Cuma iseng aja, kalau si jenius itu punya 100 miliar dolar, berarti aku ini Warren Buffett. Gimana kalau kamu yang periksa buat aku? Aku serius. Jessica ini? Hey, Santai aja. Jessica ini, waktu luangnya kebanyakan. Ayo, kita nikmatin minuman kita. hey. Kenapa sih kalian gak percaya? Bikin gila aja. Pak Hayes, ada yang ingin Anda tanyakan? Aku percaya dulu kata-katamu, kalau semuanya benar. Tapi tadi kamu bilang pamanku mau mewariskan hartanya padaku. Jadi, bisnis apa yang dia punya? Perusahaan terbesar di kota Marina, Apex Corporation, yang bernilai 1 triliun dolar, telah dibeli sepenuhnya oleh pimpinan Hayes. Sahamnya sudah dialihkan atas nama Anda, dan Anda bisa datang ke perusahaan besok untuk memulai proses serah terima. Dan ini adalah simbol identitas Anda, cincin segel pimpinan. Maksudmu perusahaan terbesar di kota Marina, Apex Corporation? Ya, Apa aku lagi bermimpi? tentu saja tidak. Semua orang di kota Marina tahu seorang Taipan misterius membeli Apex Corporation. Dalam 3 hari, saya akan mengadakan rapat dewan. Saat itu, kami akan umumkan identitas Anda pada semua elit kota Marina. Oh, saya juga perlu ke perusahaan untuk urusan lain. Ini mobil yang pimpinan Hayes siapkan untuk Anda. Saat itu, Shirley dan Raymond juga akan hadir kan? Shirley, hanya untuk 50 juta dolar, kau mau cerai dariku. Kuharap nanti, kau tidak akan menyesal. Halo?
Apa katamu? Apa? Apex Corporation sudah berganti pemilik. Kamu pergi ke Apex Corporation besok. Bawa pusaka keluarga kita, tanaman herbal langka kuno itu, dan serahkan kepada orang penting itu. Kota Marina akan segera berubah. Kita harus melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan mereka. Apakah keluarga kita bisa go public sangat bergantung pada ini. Ya, saya akan segera menyiapkan hadiah mewah. Ya. Jika Apex Corporation berubah, seluruh dunia bisnis Kota Marina akan mengalami pergolakan besar. Kesempatanku akhirnya tiba. Pak Hayes, saya akan segera menjemput Anda. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Aku tak pernah membayangkan bahwa Apex Corporation yang dulu tak terjangkau, kini menjadi milikku. Nah, bukankah ini si terkenal tampan dari Kota Marina? Shirley meninggalkanmu. Tak ada lagi yang merawatmu. Jadi, kamu datang ke Apex Corporation mencari pekerjaan? Memangnya urusanmu apa? Ethan, karena kita sudah bercerai, itu wajar kalau kamu cari kerja, itu yang harus kamu lakukan. Tapi kamu seharusnya tidak datang ke sini. Apex Corporation sedang merekrut satpam, tapi persyaratan usianya di bawah 30. Lihat dirimu sendiri baik-baik. Apa kamu benar-benar pikir kamu cocok jadi satpam di sini? Siapa bilang aku datang ke sini untuk melamar jadi satpam? Shirley, kita sudah bercerai. Hidupku bukan urusanmu. Kamu tidak berhak ikut campur. Ethan, apa ada yang salah dari perkataanku? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pikirkan sendiri. Kamu punya ijazah tidak? Bagaimana dengan pengalaman? Ada pengalaman kerja sama sekali? Kalau bukan satpam, lalu apa? Mau melamar jadi ketua Apex Corporation? Orang jenius sepertimu bahkan tidak akan diterima jadi satpam di Horizon Groupku, apalagi di Apex Corporation. Shirley benar. Keluarga Pierce kami adalah mitra pilihan Apex Corporation. Jadi, mintalah padaku. Aku akan menaruh kata yang baik, carikanmu pekerjaan bersih-bersih toilet. Hahaha. Pekerjaan itu sepertinya tidak ada batasan usia. Kamu harus berterima kasih pada Pak Pierce sekarang juga. Bukankah menyapu lantai di Apex jauh lebih baik daripada jualan mie di jalanan setiap hari? Kesempatan bagus seperti itu simpan saja untuk kalian sendiri. Kamu, Aku, Ethan Hayes, punya urusan sendiri di sini. Kamu tidak berhak memerintahku. Ethan, jangan pura-pura denganku. Aku tahu kamu datang ke sini untuk memintaku menikahimu lagi, biar ku jelaskan. Sama sekali tidak mungkin. Aku ini CEO bernilai jutaan, dan kamu cuma penjual mie. Kamu hanya akan menyeretku ke bawah. Kamu paham tidak? Pertama, aku datang ke Apex bukan karena kamu. Kedua, aku, Ethan Hayes, punya urusan sendiri di sini. Ketiga, kalian berdua menghalangiku. Sekarang pergi. Kalian berdua mengganggu pandangan. Minggir sekarang. Kamu benar-benar tidak ada harapan. Hei, tunggu dulu. Apa yang kamu katakan? Ada urusan di Apex Corporation? Hahaha, anak ganteng seperti kamu punya koneksi ke Apex Corporation? Oh, iya. Jangan-jangan kamu kesini buat ngumpulin besi tua? Anak ganteng ngumpulin besi tua. Hah? Cocok banget tuh. Ethan Hayes, sifat terbaik seseorang itu tahu diri. Kamu harus rendah hati. Setelah cerai sama aku, pasti kamu bahkan gak bisa cari nafkah yang layak lagi. Semua yang kami lakukan itu buat bantu kamu. Siapa sangka kamu malah menggigit tangan yang memberi makan dan gak tahu terima kasih. Ribut. Kalian para pecundang, mau pergi sendiri atau mau aku usir paksa? Kamu, Apa gara-gara cerai jadi bego? Ini Apex Corporation, dari mana kamu berani bertingkah di sini? Pak Pierce, Ethan Hayes, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu. Kamu berani memukulku. Hari ini, aku akan patahkan anggota badanmu, cabut lidahmu, dan bikin kamu minta mati. Satpam, ada orang di area Apex Corporation, buat onar. Mana satpamnya? Siapa ini? Ribut-ribut apa lagi? Hei, Pak Pierce. Begini caranya Apex Corporation memperlakukan tamunya, dia berani memukulku, keluarkan dia sekarang. Apex Corporation terlarang untuk orang yang tidak berwenang. Silakan pergi segera. Orang macam apa yang merasa bisa masuk seenaknya ke area Apex Corporation? Ih, jijik. Kamu yakin tanpa tanya siapa aku, langsung mau mengusirku? Kamu yakin? Kamu mau mengusirku?
tanpa tanya siapa aku? Hei, kamu cuma pedagang kaki lima, status apa yang bisa kamu punya? Lihat itu, Para satpam di sini, jauh di atas levelmu, sama sekali tak terjangkau. jujur saja, seluruh kota Marina bersujud di kaki Apex Corporation. Bahkan kalau kamu naga, kamu harus melingkar di sini. Harimau, kamu harus tiarap, dan lagi, kamu cuma anjing. Seseorang, usir dia. Ethan Hayes. Dulu, orang-orang memberimu muka cuma karena suami Shirley fans. Mereka memberimu kelonggaran. Tapi sekarang, kamu cuma semut yang bisa diinjak siapa saja. Sebaiknya kamu minta maaf ke Pak Pierce sekarang. Supaya aku bisa kasih tahu dia, biar kamu nggak sampai kehilangan anggota badan. Stella, turun ke sini sekarang. Ethan Hayes, berhayal aja nggak becus, kamu tahu siapa Stella Quinn? Dia adalah ahli waris keluarga Quinn dari Northridge. Kekuatan sebenarnya di balik konsorsium Quinn. Di usia 22, dia membawa keluarga Quinn ke panggung internasional. Nama ratu bisnis keluar dari mulutmu adalah penghinaan baginya. Stella Quinn. Dia idolaku, tapi belum pernah ada fotonya yang bocor ke publik. Aku benar-benar nggak tahu apa yang ada di kota Marina kecil ini yang bisa menarik perhatiannya. Hompoho. Kabarnya Stella Quinn lah yang mengakuisisi Apex Corporation. Dia sudah riset. Sayangnya dia memang nggak punya kemampuan. Begitu aku serahkan pusaka keluarga Pierce ke Nona Quinn, keluarga Pierce kami akan membentuk kemitraan erat dengan Apex Corporation. IPO keluarga kami tinggal sebentar lagi. Dan kamu akan selamanya menjadi sampah. Dan kamu akan selalu menjadi sampah yang tak berguna. Kalau begitu, keluarga Pierce sebentar lagi akan jadi orang penting. Kedepannya, kami akan mengandalkan dukunganmu, Pak Pierce. Tentu. Sayang, Apex Corporation tidak berbisnis dengan sampah kelas rendah. Kenapa masih menunggu? Lakukan sekarang, lakukan, patahkan kakinya, buang dia keluar. Berhenti. Pak Thorne, pria yang ini sedang membuat masalah di wilayah kami. Pak Thorne, begini kejadiannya. Saya kesini untuk mengantarkan pusaka keluarga kepada Nona Quinn. Ini adalah harta keluarga Pierce, yang diwariskan turun-temurun. Saya harap nanti saat bertemu Nona Quinn, Anda bisa menaruh kata yang baik untuk saya. Kamu membuat keributan di sini, mengganggu Nona Quinn. Kamu sanggup menanggung akibatnya? Penjual mie yang tampan ini sedang membuat masalah di properti Apex Corporation. Dia bahkan berani memerintahkan Nona Quinn untuk turun ke sini. Ini adalah Direktur Pemasaran Apex Corporation, Pak Thorne. Sebelum mati, bisa bertemu orang penting seperti ini seharusnya membuatmu mati tanpa penyesalan. Ethan Hayes, kamu sudah mengganggu Nona Quinn. Kamu tamat. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah nekat menghancurkan dirinya sendiri. Kamu sendiri yang mengundangnya. Sekarang aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu. Anda pasti, Tuan Ethan Hayes. Saya dikirim oleh Nona Stella Quinn untuk menjemput Anda. Silakan. Apakah Anda Pak Hayes? Nona Quinn mengutus saya untuk menjemput Anda. Silakan lewat sini. Pak Thorne, dia cuma pedagang mie kelas teri. Mana mungkin dia kenal Nona Quinn? Dia berbohong pada Anda. Tolong percayalah pada saya. Dia itu pembohong. Benar sekali, Pak Thorne. Saya bisa membuktikannya. Ini skandal keluarga yang ingin kami tutupi, tapi saya sungguh tidak ingin menipu Anda. Pria ini adalah mantan suami saya, sedangkan dia, saya yang paling mengenalnya. Pak Thorne, Anda jangan naif soal ini. Siapa kau ini berani bicara? Dasar bodoh tak tahu diri. Kamu. Anda dipecat. Pak Thorne. Kenapa saya dipecat? Karena apa? Saya sudah memberikan segalanya untuk perusahaan ini. Keluarkan dia sekarang. Pak Thorne. Melihat Apex Corporation punya rekanan yang begitu rendah kelasnya, sungguh membuat saya sedih. Kamu. Mulai sekarang, Pak Pierce tidak diterima lagi di Apex Corporation. Jangan pernah kembali. Pak Thorne, apakah Anda benar-benar akan membelanya seperti ini? Biar saya jelaskan, saya adalah rekanan pilihan Apex Corporation. Demi orang tak berarti ini, menghina keluarga Pierce adalah tindakan yang tidak bijak. Keluarga Pierce, apa nilainya?
Kamu, 80% pendapatan keluarga Pers berasal dari Apex Corporation. Kalau kami putuskan kerjasama, keluarga Pers akan langsung bangkrut. Pak Thorn, tolong, jangan dendam karena kebodohan saya, maafkan saya sekali ini saja. Saya bicara sembarangan. Saya pantas mati. Saya mohon, beri keluarga Pierce jalan keluar. Apex Corporation tidak bergaul dengan sampah rendahan. Mulai sekarang hentikan segera semua urusan antara Apex Corporation dan keluarga Pierce, semua proyek tanpa kecuali. Entah sudah berjalan atau masih dalam tahap perencanaan, hentikan semuanya. Keluarga Pierce tidak akan dapat 1 sen pun dari Apex Corporation. Siapa kau ini sampai berani bicara seperti itu? Kalau aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, namaku bukan Pierce. Kau, Beraninya kau tidak menghormati pimpinan Hayes. Apex Corporation baru saja punya pemilik baru. Kurasa posisimu sebagai manajer pemasaran juga terancam. Kau bahkan membuat-buat bohong kalau Nona Queen mengirimmu untuk menjemputnya. Tidak takut Nona Queen mendengar dan menghukummu? Kurasa kalian sebaiknya lebih berhati-hati. Kau. Nona Queen, akhirnya kau datang. Barusan, Victor bilang kalau kau tahu si Ethan yang tak berguna itu. Pimpinan Hayes. Maaf, Pak Hayes. Saya sekretaris Nona Queen. Dia secara khusus meminta saya untuk mengantar Bapak. Tidak. Apa yang salah dengan kalian di Apex Corporation? Apa kalian semua sudah gila? Memperlakukan orang biasa seolah-olah dia tamu penting? Kamu. Lupakan saja. Aku tidak akan buang-buang tenaga bicara dengan orang-orang bodoh ini. Ayo pergi. Pak Pierce, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia cuma sampah. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Aku cuma tidak tahu. Trik apa yang dia gunakan untuk mendekati Victor? Kita akan menemui Stella Queen sekarang. Kita akan menyerahkan pusaka keluarga Pierce kepadanya. Begitu kita dapat dukungannya, Victor Thorn tidak akan berarti apa-apa bagiku. Benar. Apex Corporation baru saja berganti kepemilikan. Seluruh struktur internal mereka pasti akan mengalami perubahan besar. Pak Thorn, kepala pemasaran, akan jadi yang pertama pergi saat itu terjadi. Setelah aku bertemu dengan Stella Queen, aku akan pastikan pria itu tamat. Mulai hari ini, pimpinan Hayes, saya akan menjadi sekretaris pribadi Bapak. Jika Bapak ada kebutuhan apapun, Bapak bisa beri perintah langsung kepada saya. Atas perintah Tuan Besar Hayes, saya hanya diizinkan mengungkap identitas asli Bapak di rapat dewan. Dia bilang dengan cara ini Bapak bisa melihat sifat asli orang-orang di sekitar. Makanya hari ini, saya harus membuat Bapak mengalami semua itu. Silakan masuk. Nona Queen. Raymond Pierce dari Pierce Group dan Shirley Vance dari Horizon Group ada di sini untuk menemui Anda. Apex Corporation tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan kelas rendah, sampah seperti itu. Perintah pimpinan Hayes adalah perintah saya. Silakan. Pergi dari sini. Keluar, keluar, berdiri. Beraninya seorang satpam rendahan bicara padaku seperti itu? Dengarkan. Aku ini mitra eksklusif Apex Corporation. Sebenarnya aku kesini untuk mengantar hadiah untuk Nona Queen. Kamu. Beraninya kau bersikap tinggi hati di depan Apex Corporation? Ketua kami sudah bilang jelas, Apex Corporation tidak bekerja sama dengan orang-orang rendahan. Pak Pierce, jangan bercanda. Apa yang baru saja dia katakan, persis seperti yang dikatakan Ethan Hayes baru saja. Terus, orang itu pecundang yang tak berguna. Ethan Hayes. Ini gara-gara kamu, mulut sialmu itu merusak segalanya? Simpan tenagamu. Khawatirlah dengan apa yang akan kamu lakukan saat keluarga Pierce bangkrut. Keluar, keluar, lepaskan aku. Keluar, keluar. Pak Pierce, sekarang kita harus bagaimana? Kamu tanya aku harus tanya siapa? Tunggu saja, kita akan tetap di sini. Tidak akan lama sebelum Ethan Hayes itu juga diusir. Selamat jalan. Ethan Hayes,
Bagaimana dia bisa membeli mobil seperti itu? Jangan-jangan, apa dia benar-benar ada hubungan dengan Stella Queen? Kalau benar, surat cerai kita saja belum selesai. Tidak mungkin. Jangan lupa, kamu menikah dengannya bertahun-tahun. Kalau dia benar-benar kenal orang penting seperti Stella Queen, kamu pasti sudah tahu dari dulu. Betul. Dia itu benar-benar pecundang. Tapi kalau begitu, uang sebanyak itu dari mana asalnya? Jangan-jangan dia mencurinya darimu? Jadi, hal pertama yang kamu lakukan setelah jadi orang terkaya, beli rumah baru? Tentu saja. Setelah bercerai, aku nggak punya tempat tinggal. Hei, Bu, bukankah itu kakak iparku? Kakak ipar apa? Kakakmu dan si pecundang itu sudah bercerai, surat cerainya belum ditandatangani, kan? Mobil itu, pasti harganya minimal 10 juta dolar. Apa? Ayo kita pergi, ikut aku lihat-lihat. Pak Hayes, tinggal tanda tangan di sini, dan rumah ini jadi milik Bapak. Terima kasih. Pak Hayes, ini surat kepemilikan properti Bapak. Lihat kamu, pria yang dibuang putriku. Kasih uangnya. Uang apa? Hayes, jangan pura-pura bodoh. Gimana kamu bisa beli mobil dan rumah? Kamu curi dari kakakku. Dari mana kamu dapat uang untuk mobil dan rumah itu? Kamu mencurinya dari kakakku. Betul, sejak kamu menceraikan putriku, beraninya kamu masih menghabiskan uangnya? Aku tidak pernah menyentuh 1 sen pun uang Shirley Vance. Kalau tidak percaya padaku, silakan. Telepon dia dan tanya. Ibu, karena benalu ini sangat keras kepala. Ayo kita geledah tempat ini. Kamu tidak tahu sopan santun sama sekali. Kalau ibumu tidak mau mengajarimu, aku akan mengajarimu sendiri. Kamu berani memukulku? Aku adalah kakak iparmu. Dulu, karena menghormatimu sebagai kakak Shirley, saat kamu berbuat kesalahan di luar, aku yang menanggungnya untukmu. Utang judi yang kamu kumpulkan itu, aku yang melunasinya. Dan yang kamu lakukan hanya mengejek dan menghinaku. Sekarang aku sudah bercerai dari kakakmu. Siapa kamu ini? Dasar binatang. Aku selalu tahu kamu tidak baik. Sekarang kamu berani mengganggu kakak iparmu sendiri dan ibu mertuamu? Kembalikan surat kepemilikan itu. Tidak mungkin. Itu milik kami, surat kepemilikan keluarga kami. Benar, dan mobil di luar itu juga milik kami. Betul, aku yang memegang surat kepemilikannya, jadi itu milikku. Apa? Kamu pikir bisa merebutnya dariku? Surat kepemilikannya ada di tanganku, jadi rumah ini milikku, dan kau tidak berani merebutnya dengan paksa, kan? Aku sudah kirim pesan ke Shirley, dan dia akan segera tiba. Jadi tunggu saja sampai dia datang, dan lihat bagaimana dia menghadapimu. Kukatakan untuk terakhir kalinya, kembalikan surat kepemilikannya padaku. Shirley. Ethan, kau mencuri uangku. Kau beli rumah dan mobil pakai uang itu, lalu apa? Sekarang kau mau mengganggu ibuku dan adikku juga? Shirley, aku merasa ini sangat aneh. Kapan aku pernah mencuri uangmu? Dan apa hakmu untuk menuduhku mencurinya? Aku baru cek rekeningku, dan semua uang di dalamnya sudah hilang, jadi kalau bukan kau yang mencuri, lalu siapa? Ethan, biar ku jelaskan, kita sudah bercerai sekarang, jadi kalau kau mencuri dariku lagi, itu tindak kriminal, mengerti, dan aku sudah telepon polisi. Kalau kau keluarkan uangnya sekarang dan minta maaf pada ibuku dan adikku, aku mungkin bisa membiarkanmu pergi. Shirley, dialah yang mencuri uangmu. Jadi aku akan buat dia berlutut dan memohon ampun. Betul, berlututlah. Ini konyol. Uang keluargamu hilang. Tapi apa hubungannya denganku? Shirley, selama bertahun-tahun kita menikah, aku tidak pernah menyentuh 1 sen pun uangmu. Jadi bisakah kau jujur mengatakan itu dengan tangan di hatimu? Terus kenapa? Bukankah itu seharusnya kalau kau tidak menghabiskan uangku? Shirley, kau benar-benar membuatku merasa muak, sangat jijik. Seluruh keluargamu membuatku jijik. Kalian semua sampah. Kau pikir kau hebat sekali, dan sekarang berani membentak kami, jadi berlututlah sekarang juga. Lutut. Petugas, orang inilah dia mencuri uang adik perempuan saya. Tangkap dia, sekarang. Orang seperti ini pantas ditembak, beri dia pelajaran yang takkan pernah dia lupakan. Kami akan menyelidiki ini sampai tuntas. Yang perlu Anda lakukan hanyalah bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kau pikir kau layak membuat pimpinan Hayes berlutut? Dia cantik sekali.
Siapa dia? Wah, ternyata ada yang lebih cantik dari adik perempuan saya. Nona Fans. Shirley Fans, CEO Horizon Group. Mantan istri pimpinan Hayes. Maksudmu apa? Jadi, kaulah yang mengklaim pimpinan Hayes mencuri uangmu? Betul. Uang yang dia pakai untuk rumah dan mobil semuanya dicuri dari saya, tepat sekali. Penyelidikan saya menunjukkan asetmu hanya 20 juta dolar. Tepat sekali. Putri saya di sini adalah CEO Horizon Group. Dia bernilai lebih dari 10 juta dolar. Mana bisa dia dibandingkan dengan orang seperti dia? 20 juta dolar, si pecundang itu takkan bisa mendapatkannya dalam 10 kehidupan. Kalau begitu, sebenarnya sudah jelas sekali. Masalah uang Nona Fans yang hilang tidak ada hubungannya dengan pimpinan Hayes. Soal uang Nona Fans yang hilang, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pimpinan Hayes. Nona, saya tidak tahu siapa Anda, tapi sebaiknya Anda punya bukti untuk mendukung pernyataan itu. Anda tidak bisa begitu saja mengucapkan beberapa kata dan memutarbalikkan fakta seperti itu. Kau paham? Sederhana. Mobil pimpinan Hayes yang diparkir di luar harganya 15 juta dolar, kau pikir kau mampu membelinya? Apa? 15 juta dolar? Pak Hayes sedang hendak membeli sebuah villa dari proyek Elysium One kami. Saya yakin Anda semua pernah mendengar rumornya. Itu adalah villa termewah di seluruh kota Marina, senilai 500 juta dolar. 500 juta dolar? Yah, ini pertama kalinya saya mendengarnya. Seorang pria yang membeli rumah mewah 500 juta dolar mencuri 20 juta dolar yang sedikit itu. Nona Fans, maaf, tapi seluruh kekayaanmu hanyalah setetes air dibandingkan dengan uang receh Pak Hayes. Apakah fakta dan bukti ini sudah cukup untukmu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sebelum kami bercerai, dia hanyalah pedagang mie kaki 5, seorang pecundang kotor. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Kalian menyewa aktor. Benar kan? Pasti. Semua ini bukan lagi urusanmu. Izinkan saya mengingatkanmu dengan ramah, adikmu baru saja mengumpulkan utang judi 20 juta dolar minggu lalu. Dan itu baru dilunasi kemarin. Seharusnya kau tanya adikmu kemana uangmu pergi. Uangmu mana? Tanya dia. Kevin, kamu mencuri uangku. Shirley, aku tidak melakukannya. Pak petugas, saya akan melaporkan Ibu Fans dan Tuan Kevin Fans karena memeras pimpinan Hayes. Nilainya 20 juta dolar, ini semua buktinya. Kami tidak akan berdamai, kami akan menggugat mereka. Shirley, aku tahu aku berbuat salah. Ini semua salahku. Aku kecanduan judi. Dan aku menumpuk utang judi. Kalau aku tidak melunasinya, mereka akan membunuhku. Shirley, kamu harus menyelamatkanku. Aku tidak bisa masuk penjara. Shirley, aku sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Aku ini ibumu, demi Tuhan, kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Pak Hayes, ini barang-barang Anda. Terima kasih, Pak Petugas. Anda harus ikut dengan kami. Pak petugas. Shirley, keluarkan aku dari sini. Shirley, Pak petugas. tolong aku. Shirley, Kevin. Ethan Hayes, ini balas dendam, kan? Hanya karena aku menceraikanmu, kau memasukkan ibuku dan adikku ke penjara. Tidak sadarkah hati nuranimu sama sekali? Apakah hati nuranimu sama sekali tidak merasa terganggu? Mereka memang pantas menerimanya. Apa hubungannya dengan aku? Kalau mereka tidak datang menggangguku, mereka tidak akan masuk penjara. Mereka mendapat apa yang pantas mereka dapat. Ethan, tutup mulutmu. Aku tidak akan membiarkanmu membicarakan ibuku dan adikku seperti itu. Baik, jadi, begitu. Tidak heran kamu setuju untuk menceraikanku dengan mudahnya. Kamu sudah menempel pada wanita ini. Wanita ini. Aku beri kamu peringatan. Lebih baik kamu tidak terjebak tipuannya. Dia cuma benalu. Dia tidak punya apa-apa. Saat kita menikah, yang dia lakukan cuma cuci dan masak. Dia cuma manis. Hubunganku dengannya bukan urusanmu. Adikmu dan ibumu masih menunggumu untuk menebus mereka. Ethan, kita baru saja bercerai. Dan kamu sudah bergaul dengan wanita ini. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Apa kamu tidak punya hati nurani, brengsek? Shirley, aku yang seharusnya menanyakan itu padamu. Kita bahkan belum bercerai. Kamu sudah bermain-main dengan Raymond itu. Apa kamu punya hati nurani? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Semua yang kulakukan adalah untuk karierku. Aku tidak sepertimu. Pimpinan Hayes, kuharap kamu tidak keberatan kalau aku mengambil inisiatif.
Tidak, tentu saja tidak. Bagaimana kamu menemukanku di sini? Aku datang untuk membahas sesuatu denganmu. Kalau begitu ayo pergi. Pimpinan, Apex Corporation sedang mempersiapkan proyek Joyland senilai 3 miliar dolar. Proyek Joyland. Kami membutuhkan keputusanmu tentang lokasinya. Kita pilih area ini. Baik, aku akan segera mengatur relokasinya. Oh, iya. Semua perusahaan konstruksi terkait di kota Marina sedang memperebutkan proyek ini. Ada kerumunan besar berkumpul di bawah. Apa kamu mau turun melihat? Tidak perlu. Untuk masalah ini, aku serahkan sepenuhnya padamu. Dimengerti. Di rapat Dewan Lusa, pertama, kita akan umumkan identitas aslimu. Kedua, kita akan tentukan mitra proyek Joyland. Mitra. Ya, itu bisa. Flora, menurutmu, aku bisa berhasil? Apex Corporation baru saja berganti pemilik, dan mereka sudah membatalkan proyek senilai 3 miliar dolar. Kalau kali ini kita bisa sukses bermitra dengan mereka, walaupun cuma dapat sisa-sisanya, kita tetap akan untung besar. Dengan kemampuan Horizon Group, Apex Corporation pasti akan memperhatikan kita. Kalau kita bisa bermitra dengan mereka kali ini, Horizon Group kita akan melesat tinggi. Ethan Hayes. Kamu memang tidak bisa menjauh, ya? Kamu menguntitku sampai ke Apex Corporation. Ethan Hayes. Kamu dan Nona Vance sudah bercerai. Aku tahu kamu kesal karenanya. Lagi pula, Nona Vance sekarang bernilai jutaan sebagai presiden perusahaan. Dan kamu cuma penjual mie. Itu kenyataan pahitnya. Aku menyarankanmu untuk menghadapi kenyataan lebih cepat daripada nanti. Aku tahu persis apa yang mau kamu katakan. Kamu kesini cuma untuk membuatku menikahimu lagi, kan? Biar ku katakan terus terang, sama sekali tidak. Aku mau bilang, aku tidak menguntitmu. Kamu berkhayal. Lucu sekali. Masih nggak mau ngaku ya? Sejak kita bercerai, kamu terus-terusan bikin hidupku sengsara. Pertama, kamu nyuruh seorang perempuan buat main sandiwara kecil bareng kamu. Terus, kamu bikin ibuku dan adik laki-lakiku di penjara. Inti dari semua omong kosong ini cuma buat bikin aku balikan sama kamu, bener kan? Dengerin ya, aku nggak bakal biarin kamu lolos. Nona Vance kita sebentar lagi mau kerja sama dengan Apex Corporation. Kalau udah terjadi, seluruh kota Marina bakal memandangnya dengan kagum. Dengan bakatnya, dia ditakdirkan untuk berdiri tegak di atas kerumunan, dihormati dan dikagumi semua orang. Lalu ada kamu. Kamu cuma orang biasa, yang nggak istimewa, kamu nggak selevel sama dia. Kamu cuma bakal jadi beban. Jadi kalian berdua juga kesini buat bahas kesepakatan proyek Joyland? Kamu memang lain ya. Risetmu lumayan dalam. Apa? Kesini buat ngacauin? Dengerin, Ethan. Kamu boleh jadi lelaki yang enggak berguna, tapi jangan jadi hina. Hari ini, sebaiknya kamu ambil sisa barang-barangmu dari rumahku, atau aku buang semuanya. Lupakan saja. Ayo kita pulang dan tunggu kabarnya. Lihat mukanya aja bikin nafsu makan hilang. Shirley Vance, di rapat dewan, kamu akan tahu semuanya. Jangan nangis ke aku kalau udah terjadi. Ada apa, Stella? Pimpinan Hayes. Baru saja dapat telepon dari Presiden Horizon Group, Shirley Vance. Dia menuntut saham 50 juta dolar dalam kemitraan ini. Saya tidak yakin apakah kita harus setuju. Beri saja. Anggap saja itu kompensasi untuk dia dan anak kita. Dimengerti. Saya akan umumkan di rapat dewan. Oh, dan satu hal lagi. Pergi ke kantor polisi dan suruh mereka bebaskan ibunya dan adiknya juga. Jangan persulit mereka. Lagi pula, aku tidak pernah ingin terkait dengan mereka lagi. Menyebalkan sekali. Ya, Pimpinan Hayes. Saya perhatikan bahwa surat cerai untuk Anda dan Shirley Vance belum sepenuhnya diproses. Perlu bantuan? Tidak. Aku akan urus sendiri. Ethan, kamu tidak masih terpaut padanya, kan? Kali ini, sepertinya aku harus memberimu sedikit dorongan.
Kamu lagi ngapain di sini? Bukannya kamu yang suruh aku pergi hari ini, buat bungkus-bungkus barang dan pergi? Pak Pierce sudah cerita semuanya ke aku. Ini semua salah kamu. Kamu bikin Apex Corporation marah. Makanya waktu itu kita diusir begitu aja. Kamu tahu nggak sih, karena kamu, kerja sama aku sama mereka bisa-bisa batal. Kita sudah bersama bertahun-tahun loh. Emangnya kamu mau percaya omongan Raymond Pierce aja? Kalau aku nggak percaya Pak Pierce yang beneran bantu aku, masa aku harus percaya kamu, tampan? Kamu tahu nggak sih, karena kamu yang rusak semuanya, aku jadi nggak punya pilihan selain minta tolong ke Pak Pierce. Kamu tahu nggak berapa banyak yang udah aku korbankan? Sekarang aku ini ketua Apex Corporation. Selama aku ada, kamu nggak perlu minta-minta ke siapapun. Bukannya kamu dari dulu pengen banget ikut rapat Dewan Apex Corporation? Aku bisa bantu kamu. Ini undangannya untuk rapat Dewan Apex Corporation. Kamu bisa pergi sama anak-anak. Ketua Apex Corporation? Mending bilang aja kamu itu ya Tuhan. Di saat kayak gini, kamu masih berani bohongin aku. Ethan, kamu tahu apa yang orang-orang katakan tentang aku? Mereka bilang Shirley Vance menikahi si manis. Aku menikahimu. Kamu menghancurkan hidupku. Aku mau cerai sekarang, dan kamu masih mau menjatuhkanku. Begitu kan? Ethan, kamu adalah noda dalam hidupku. Beraninya kamu mengambil fotoku? Dasar apa yang kamu punya? Kamu tidak pantas untuk itu. Surat cerai kita belum selesai. Maksudmu apa? Mau pakai trik ini untuk menghentikanku menceraikanmu? Ayo kita cerai. Kamu mau menceraikanku? Aku sudah tanda tangani surat cerainya. Bukankah kamu selalu ingin bergabung dengan Dewan Direksi Apex Corporation? Aku akan kabulkan keinginanmu itu. Kamu dan anak itu bisa pergi bersama. Kamu sama sekali nggak ada perubahan, tapi soal berbohong, kamu jadi jago banget. Aku tahu apapun yang aku katakan sekarang, kamu nggak akan percaya satu kata pun. Aku tadinya mau jujur sama kamu di rapat dewan. Tapi kayaknya kesempatan itu sudah lewat. Karena kamu begitu ngotot buat cerai sama aku, ya sudah, terserah kamu. Ayo kita ke kantor catatan sipil. Dan selesaikan ini. Baik. Kamu yang bilang. Ingat itu. Ayo mulai. Sayang, lihat kue besar ini. Ini. Lihat, ada topi juga. Cantik sekali. Aku sayang kamu, sayang. Hei, ayo, kita makan kuenya. Oke. Oh, si pemalas. Suamiku si pemalas. Hahaha. Hei, Waduh, aku jadi si pemalas juga. Sayang, menurutmu kita bisa tetap sebahagia ini selamanya? tentu saja bisa. Ethan Hayes. Apa kamu tahu apa yang orang-orang katakan tentang aku? Orang bilang, Shirley Vance menikahi seorang manis. Menikah denganmu merusak hidupku sepenuhnya. Sekarang aku mau cerai, kamu masih aja menahan aku, bukan begitu? Ethan Hayes, kamu cuma noda dalam hidupku. Beraninya kamu ambil fotoku? Beraninya? Kamu nggak pantas dapat semua itu. Shirley. 30 tahun yang panjang. Hubungan kita cuma jadi bahan tertawaan. Ethan Hayes. Mulai hari ini, kita bukan suami istri lagi. Mulai sekarang, aku nggak mau lihat kamu lagi. Dan aku nggak mau Leo punya ayah yang tukang bohong patologis. Aku mau kamu hilang dari duniamu untuk selamanya. Jauh-jauh dari aku dan anakku. Shirley,
Aku datang jemput kamu. Ayo pergi. Nah, ini siapa, Tuan Tampan? Akhirnya sadar juga dan setuju cerai, ya? Shirley akan segera menikah denganku, dan orang tampan kayak kamu bahkan gak akan diundang ke pernikahannya. Untuk sisa hidupmu, kamu mungkin akan berakhir sendirian. Sepertinya aku akan mati sendirian. Selamat pagi, Pimpinan Hayes. Pimpinan Hayes. Ethan Hayes, kamu sedang apa? Apa-apaan semua ini? Pimpinan Hayes, ini semua adalah calon tunangan yang sudah aku pilihkan untukmu. Kali ini, kamu harus lebih jeli. Jangan sampai salah pilih lagi. Ethan Hayes, maksudmu apa? Apa hubungan wanita-wanita ini denganmu? Kamu sengaja datang untuk membuatku marah, ya? Nona fans, kalau kamu mau datang dan ikut bersulang untuk pasangan bahagia ini, Pimpinan Hayes akan senang menerimamu. Tidak seperti beberapa orang dari keluarga tak dikenal. Yang pelitnya bukan main. Hei, aku adalah pimpinan dari Pierce Group, berani-beraninya kamu menghina aku. Kamu cari mati atau apa? Kamu berani memukulku. Pierce Group? Lucu sekali. Hei, cantik. Sudah cukup. Ayo pergi. Sudah kubilang dari dulu, kamu tidak cukup baik untuknya. Kamu jauh di bawah levelnya. Sial, ini bikin kesal. Siapa sih perempuan itu? Begitu ketahuan, hidupnya akan kuhancurkan. Dan Ethan Hayes itu. Pikir dia bisa menyewa sekelompok aktor untuk mengalahkanku. Hah? Dia benar-benar larut dalam perannya sekarang. Pimpinan Hayes? Hentikan, itu lucu sekali. Pak Pierce, katakan padaku, bisakah undangan dari Apex Corporation dipalsukan? Kenapa kau bertanya? Undangan dari Apex Corporation ada stempel merah khususnya. Tidak bisa dipalsukan. Dan lagi, kebanyakan orang bahkan tidak akan mencoba memalsukannya, karena kalau ketahuan, Apex Corporation akan memblokirmu seumur hidup. Kamu tidak akan pernah bangkit dari itu. Itu pada dasarnya hukuman mati. Tapi, soal mobil yang baru saja menjemput Ethan Hayes, nomor plat mobil itu, sepertinya, dari Apex Corporation. Ethan, sudah kuduga. Kau sudah membohongiku selama ini. Pimpinan Apex Corporation? Kau cuma seorang pembohong. Shirley, tenanglah. Untuk acara besok di Global Enterprises, aku sudah dapatkan 2 undangan dari pimpinan. Besok, aku akan membawamu bersamaku. Lihat, menikahi Pak Pierce. Adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Baiklah. Pimpinan Hayes, rapat dewan yang diadakan untuk menghormatimu sebentar lagi dimulai, ayo masuk. Baik. Halo, tolong tunjukkan undangannya. Silakan masuk. Halo, tolong tunjukkan undangannya. Ethan Hayes. Kalian berdua berani menampakkan wajah di hadapanku? Kalian cari masalah? Kau gila. Kau baru kapok kalau sudah ditampar. Kau menamparku lagi. Siapapun yang tidak menghormati Pak Hayes akan ditampar. Hari ini, akan kutunjukkan padamu akibatnya melawanku. Ethan Hayes. Kau mati. Lepaskan aku. Rapat dewan sebentar lagi dimulai. Tidak boleh berisik, kalau tidak, kalian akan didiskualifikasi. Lupakan saja.
Pak Pierce. Ethan Hayes, kau mau apa di sini? Kau masih belum menyerah? Dan di acara penting seperti hari ini, kau tidak punya undangan, kau tidak bisa masuk. Hari ini adalah rapat Dewan Apex Corporation untuk menyambut pimpinan barunya. Kalian berdua yang manis, penjual mie yang tampan, dan si cantik yang tidak dikenal, mungkin bahkan tidak tahu seperti apa bentuk undangan. Itu, dia mungkin bahkan tidak tahu seperti apa undangannya. Ngomong-ngomong, Ethan, jangan bilang kamu berencana pakai 2 undangan palsu untuk menipu semua orang. Kamu pikir orang-orang di Apex Corporation akan membiarkanmu masuk? Ini undangan VIP yang ditandatangani langsung oleh ketua. Apa? Undangan VIP yang ditandatangani ketua? Ya, dan hanya ada 2 undangan yang dia tandatangani sendiri. Silakan, langsung masuk. Bagaimana kamu bisa dapat undangan VIP? Dan kamu berikan ke mereka berdua? Kamu tahu apa artinya undangan VIP? Kalau kita bisa dapat satu saja, bekerja sama dengan Apex Corporation akan semudah membalikan telapak tangan. Tapi, Ethan yang kasih ini ke aku. Ethan yang kasih ini ke kamu? Bagaimana mungkin? Kalau dia punya undangan seperti ini, kenapa dia memberikannya padamu? Ethan, sebenarnya, kamu ini siapa? Kenapa kamu terasa sangat asing bagiku sekarang? Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Aku Ethan Hayes. Selalu begitu. Rapat dewan ini diselenggarakan oleh Apex Corporation. Apex Corporation baru-baru ini mengalami perubahan kepemilikan. Aku yakin semua penasaran siapa pemilik baru Apex Corporation nantinya. Bagus. Kali ini, aku akhirnya bisa ketemu Stella. Dia selalu jadi idolaku. Wanita yang luar biasa. Aku cuma penasaran pria seperti apa yang pantas jadi suaminya. Stella datang ke sini dari Northridge? Berarti dia ada di kota Marina. Pasti dia mengincar sesuatu. Kalau kita bisa mengikuti langkahnya, dapat uang. Bakal gampang banget. Sejak Stella mengambil alih konsorsium Queen di usia 22, tidak satu pun investasinya pernah gagal. Aku penasaran banget, apa sih yang bisa ditawarkan kota kecil seperti kota Marina sampai bisa menarik perhatiannya? Pokoknya, sebelum ayahku datang, dia bilang spesifik padaku kita harus merebut hatinya. Apakah keluarga Pierce bisa go public? Sepenuhnya tergantung padanya. Ethan, meski sekarang kita sudah bercerai, aku tetap harus peringatkan kamu. Semua yang hadir di rapat dewan hari ini adalah orang penting di dunia bisnis kota Marina, termasuk Stella Queen dari Northridge. Kamu lebih baik jangan buat masalah di belakangku. Kalau tidak, aku akan ikut terseret, mengerti? Bukankah dia mantan suami Nona Vance yang tampan itu? Sepertinya Nona Vance masih punya perasaan terhadap mantannya, dia bahkan membawanya ke Apex Corporation. Ah, masa sih? Nona Vance mungkin cuma kasihan padanya, dan mau mengajaknya jalan-jalan. Orang ini, pasti ketakutan setengah mati oleh reputasi Direktur Queen. Hei, kamu? Apa yang lucu? Sekarang, mari kita sambut Nona Stella Queen ke panggung. Kamu Stella? Benar, Kamu ketua Apex Corporation. maafkan saya. Karena mengecewakan kalian semua, ketua Apex Corporation adalah orang lain. Dan saya hanya sekretarisnya. Memiliki ratu bisnis, Stella, sebagai sekretarisnya, siapa sebenarnya? Ketua ini? Keturunan Pierce telah gagal secara moral, jadi mereka harus dihukum. Masalah apa yang kamu timbulkan di luar sana? Sekarang Apex Corporation tidak berhenti melakukan apapun untuk memasukkan keluarga Pierce ke daftar hitam. Siapa sebenarnya yang kamu sakiti? Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini Stella, dia. Apa? Kamu berani menyinggung Stella? Hari ini, jika kamu tidak meminta maaf padanya, bersiaplah keluarga Pierce bangkrut. Ini sudah berakhir. Semuanya berakhir. Sudah habis untukmu. Shirley. Sekarang menyesal. Ethan,
Apa yang harus saya sesali? Kamu tidak perlu mendekati Stella semua hanya untuk balas dendam padaku. Ini just membuatku semakin membenci kamu. Ya, aku tahu. Aku menceraikan kamu. Kamu membenci aku. Tapi aku tidak merasa apa yang aku lakukan salah. Maksud kamu adalah, kalau kamu selingkuh denganku, itu adalah kesalahan AKU? Jawab aku, Shirley. Cukup. Apa gunanya semua ini sekarang? Kalau kamu benar-benar menghargai aku, kamu tidak akan membawa wanita lain di sini untuk pamer di depan aku. Kamu tidak akan pernah melakukan ini padaku. Kamu mau dihormati? Bagaimana dengan Raymond? Kita bahkan belum bercerai, dan kalian sudah selingkuh di belakangku. Apakah kamu pernah menghargai AKU? Ethan, pokoknya, aku hanya mengatakan ini untuk kebaikanmu. Wanita seperti Stella jauh di atas level kamu. Perbedaan antara kalian seperti siang dan malam. Dia hanya memainkan kamu, dan kamu benar-benar percaya? Shirley, bisa kamu hilangkan sikap itu? Apa yang membuat kamu merasa bisa bertinggi hati dan meremehkan aku? Setelah kita menikah, kamu berubah. Kamu terobsesi dengan pekerjaanmu, bertinggi hati. Setelah kita menikah, kamu menjadi orang yang asing bagiku, Artila. Ethan, apakah kamu harus membahas ini di tempat seperti ini? Aku hanya ingin bertanya, kenapa kamu bertinggi hati dan meremehkan aku? Apa hakmu berpikir aku akan menghormatimu? Lihat sekeliling, setiap orang di sini lebih hebat darimu. Aku CEO Horizon Group. Stella Quinn, di usia muda, sudah menjadi ratu bisnis. Belum lagi seseorang seperti Chairman Apex Corporation, seorang legenda hidup, jarak antara kau dan mereka bagai langit dan bumi. Kau dan semua orang di sini bahkan tidak selevel. Kau mengerti? Sekarang, saya ingin mengumumkan. Chairman Apex Corporation, Bapak Ethan Hayes. Ethan Hayes? Dia chairman-nya? Nona Vance, sudah lama kukatakan, kau tidak pantas untuknya. Dia bukan levelmu. Kalian semua sudah dibohonginya. Dia penipu ulung. Victor Thorne, Dia palsu. Pak Thorne, apa yang kamu katakan? Semua. Aku dari Apex Corporation, Direktur Marketing, Victor Thorne. Aku sudah menyamar di sekitar mereka untuk beberapa waktu, dan akhirnya mengumpulkan buktinya. Aku menuduh Ethan Hayes atas peniruan pimpinan Apex Corporation. Bawa dia. Ya, Pak. Kamu, pimpinan, kamu pikir kamu pantas dengan gelar itu? Hah, Ethan Hayes, aku sarankan kamu mengaku kejahatanmu lebih cepat daripada nanti. Aku tidak ingin Leo tumbuh dilabeli sebagai anak seorang penipu. Meskipun kita sudah bercerai, aku masih berharap kamu bisa bertanggung jawab. Jadilah contoh yang baik untuk anakmu. Apex Corporation cincin segel pimpinan ada di sini. Ayo lihat, siapa yang berani menyentuh aku? Apex Corporation, cincin segel pimpinan. Di sini. Mari kita lihat, siapa yang berani maju sekarang. Tapi itu cincin segel, yang hanya boleh dipakai oleh pimpinan Apex Corporation. Cincin segel itu ternyata ada di sini. Jadi identitasnya sebagai pimpinan itu benar adanya. Luar biasa. Dia ternyata pimpinan Apex Corporation. Nah, karena dia sudah bercerai dengan Nona Vance, dan kami sama-sama lajang, apa itu berarti aku masih punya kesempatan? Ethan Hayes, kau sudah tak tertolong. Tak bisa diselamatkan lagi. Kau sudah diambang kematian, masih berani mengeluarkan cincin segel palsu untuk menipu semua orang. Kapan kau akan berhenti? benar. Kuharap semua orang waspada dan jangan tertipu oleh penipu ini. Dia pembohong patologis. Tak tahu malu sama sekali. Dia tak punya batas. Jadi, kau mau pakai cincin ini untuk membuktikan identitasmu? Kau mencurinya? Bagaimana kau bisa membuktikan kau tidak mencurinya? Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau kamu tidak mencuri ini? Ya, pedagang mie kelas rendah, bagaimana kamu akan membuktikan cincin segel ini asli? Kurasa cincin segel ini palsu buatanmu? Semuanya. Aku sudah bekerja di Apex Corporation selama 20 tahun penuh. Cincin segel pimpinan yang lama itu, aku tahu betul seluk-beluknya. Yang ini,
adalah barang palsu. Pak Thorne telah menyaksikan Apex Corporation tumbuh dan berkembang. Perkataannya dapat dipercaya. Benar, berani-beraninya dia menyamar sebagai pimpinan. Aku yakin dia pemulung, mengambil sampah apa saja dan mencoba mengakuinya sebagai cincin segel pimpinan tertinggi. Kurasa, Ethan Hayes ini hanya ingin pamer di depan mantan istrinya untuk merebutnya kembali. Tapi Pak Thorne melihat melalui tipu dayanya dan langsung membawa polisi ke sini. Kamu, Petugas, cepat tangkap dia. Orang seperti dia seharusnya tidak ada di sini. Dia mengganggu pemandangan. Betul. Selain itu, waktu kami sangat berharga, dihitung per detik. Keluarkan dia sekarang. Sungguh menyebalkan. Berhenti, lepaskan dia. Lepaskan dia, sekarang. Ya? Ambilkan aku salinan dari laporan tes DNA pimpinan Hayes dan Tuan Besar Hayes, laporannya. Aku mau dalam 3 menit. Ini. Sertifikat laporan tes DNA paling berwibawa di kota Marina. sudah berakhir. Kita benar-benar kacau sekarang. Laporan tes DNA? Ini dia, tidak terlalu sulit untuk memalsukan yang seperti ini. Pak Thorne, sebelum kau bicara sembarangan, kau harus menimbang apa nilai dirimu sebenarnya. Stella, oh Stella, kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kau benar-benar mau bersusah payah untuk pemujamu di sini, bermain habis-habisan dengan aktingmu. Kemampuan aktingmu cukup bagus. Tepat sekali. Pertama cincin, sekarang tes DNA, kalian berdua punya banyak sekali properti, aku hampir tertipu oleh kalian berdua. Wasiat Tuan Besar Hayes ada di sini. Dengan ini saya, Arthur Hayes, menyatakan bahwa setelah saya meninggal, jabatan pimpinan Apex Corporation akan diwariskan kepada keponakan saya, Ethan Hayes. Ini persis seperti tulisan tangan Tuan Besar Hayes sendiri. Jadi begitulah, Tuan Besar Hayes sudah merencanakan semua ini, kamilah yang bodoh. Kau benar-benar keponakan Tuan Besar Hayes sendiri? Pimpinan Hayes. Semua ini, Victor Thorne yang menyuruhku melakukannya. Kumohon, aku memohon padamu, ampuni nyawaku, kumohon, aku mohon padamu. Aku punya keluarga yang bergantung padaku. Kalau keluargaku hilang, aku tamat. Raymond Pierce. Kau mau kesempatan? Ya, pimpinan Hayes, kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan itu bisa kau dapatkan di kehidupanmu berikutnya. Pergi. Pak, saya ada dokumen lain di sini. Victor Thorne, benar kan? Anda dicurigai melakukan penipuan, penyuapan, dan korupsi. Saya sekarang secara resmi memberitahukan Anda ditahan. Tidak, Pak. Pasti ada kesalahan. Buktinya ada di sini, dan Anda masih menyangkal bahwa dia, ya, Pak? Tidak, Pak. Pasti ada kesalahan di sini. Saya selalu warga negara yang taat hukum. Anda tidak bisa melakukan ini pada warga negara. Apapun yang ingin kau katakan, bisa kau katakan di kantor polisi. Aku benci kalian semua. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Bawa dia, jalan. Aku sangat menyesal. Ethan. Aku salah. Aku terlalu keras kepala. Aku membohongi diriku sendiri. Bisakah kau memaafkanku? Kau tahu aku selalu mencintaimu. Ethan, kau mengenalku, begitulah sifatku. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Shirley, sudah kukatakan sebelumnya, dan kau tidak pernah percaya sepatah kata pun. Sudah kubilang, aku bisa membantu. Tapi, kau tidak mau mendengarkan apa yang kukatakan. Kau malah pergi dan mengajak Raymond Pierce hanya untuk menghinaku.
Kita sudah putus, bukan? Tidak. Tidak, bukan begitu. Bukan begitu, Ethan. Aku salah. Ethan, aku salah, aku. Kita perlu bicara. Ethan, kita perlu bicara. Mari kita berbaikan. Oke, Ethan, kumohon. Ethan. Meskipun kau tidak peduli padaku, kau harus memikirkan anak kita. Seorang anak membutuhkan ayahnya. Dan aku masih mencintaimu. Kalau kita bisa berdamai, kalau kita bisa memperbaiki segalanya, semuanya bisa kembali seperti semula. Itu juga yang kau inginkan? Bukan, Ethan? Mari kita berbaikan. Ethan, ayo pulang. Ayo kita pulang bersama. Kembali ke rumah kita sendiri. Shirley, bangun, kita sudah berpisah dan mulai sekarang, kita tidak akan berhubungan lagi. Kenapa? Kenapa dulu aku begitu bodoh? Ethan, Ethan, jangan pergi. Ethan, aku cinta kamu, jangan pergi. Ethan. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa. Aku mau. Bagaimana kamu tahu aku akan mengatakan ini? Tapi, aku sudah bercerai, dan aku punya anak. Tidak apa-apa, Stella. Itu bukan masalah. Selama dua orang benar-benar saling mencintai, semua ini bukan masalah. Perasaan bisa tumbuh seiring waktu. Aku juga akan menjadi ayah yang baik dan merawat anak kita. Ayo pergi. Ini semua salah ayah. Ayah kesiangan lagi pagi ini. Kok ayah bisa lebih malas daripada aku? Chloe, ayah capek banget. Chloe. Jangan mengkritik ayahmu, dan ayah belum ganti baju pun, tetap mengantarmu urus berkas pindah sekolah. Jangan marah ya. Kalau semester ini, kamu bisa juara 1 di kelasmu untuk ayah. Ayah belikan hadiah yang besar. Gimana? Beneran, ayah janji? Tapi, buat murid yang pinter dan cerdas seperti aku, dapat juara 1 gampang banget. Tapi ayah, hadiah apa yang mau ayah kasih? Ayah traktir kamu, makan malam mewah. Setuju? Hore, makan malam mewah. Ayo pergi. Ayo kita periksa rumah di kawasan sekolah unggulan yang kita pesan itu. Dengarkan. Hari ini, di properti kita, akan datang orang penting untuk mengambil rumahnya. Sebagai ketua tim, kalian harus berikan yang terbaik. Kalau orang penting ini jadi tidak senang, kalian akan berurusan denganku. Kalian dengar? Mengerti. Tidak ada yang angkat. Ah, sudahlah. Tahu tidak? Kita masuk. Kalian mau apa di sini? Tidak lihat ini kantor penjualan untuk proyek mewah Teluk Serenity? Ini hanya untuk pembeli serius. Silakan pergi. Kami datang untuk ambil rumah kami. Kami bukan orang sembarangan. Dengar, kawan-kawan. Saya bawa anak saya hari ini untuk bayar uang muka rumah. Tolong biarkan kami lewat. Kamu. Tunggu, bukankah namamu Ethan Hayes? Stan, kamu kenal dia? Kenal tidak kenal, saya pelanggan tetap di lapak mie-nya. Oh, jadi kamu cuma pedagang mie. Itu bohong, ayahku hebat. Ya, hebat banget. Ethan, kawan. Bisnis mie-mu menang jackpot? Buka cabang baru? Dengar, kawan. Lihat, mau jualan mie atau nasi goreng? Ini bukan tempat untukmu bawa anak kecil. Sekarang minggir. Saya sudah bicara dengan direktur penjualan kalian, Direktur Carter. Kami datang untuk bayar uang muka. Ya ampun, ini kelihatannya asli. Bahkan ada cap Direktur Carter. Biar saya lihat. Ini, memang kelihatan asli. Tapi, tidak masuk akal. Cara kamu berpakaian? Kamu tidak seperti orang penting. Lebih mirip gelandangan. Memangnya urusanmu. Jadi, bisa kami masuk sekarang? Bisa masuk sekarang? Iya, Pak. Jadi bisa pindah sekarang? Kami masuk. Hah? Ada apa ini? Ini masih siang hari, kenapa berisik sekali? Kapten, Bapak dan anak ini membawa izin klaim properti yang dikeluarkan Direktur Carter.
Katanya mau mengklaim properti. Bisa tolong dilihat? Izin ini palsu? Kamu buta? Nggak bisa bedain? Nggak bisa bedain asli atau palsu? Palsu, palsu, palsu. Hari ini, Direktur Carter baru saja mengirimkan pemberitahuan. Bilang kita akan kedatangan orang penting, dia datang untuk memilih properti. Minta kita waspada. Dan kamu, si tukang ngawur ini, pasti pakai jalur belakang buat dengar-dengar info dalam, ya, lalu memalsukan izin buat menipu properti, hah? Kapten, Anda baru saja membuka mata saya. Dia jualan mie goreng, dengan datang ke kompleks buat mengantar makanan, bisa saja dia dengan mudah mendengar semua ini? Iya, dia cuma penjual mie goreng biasa. Sekarang malah berakhir di tempat yang bukan tempatnya. Ya, dia cuma penjual mie biasa, tapi dia malah berada di tempat yang tidak seharusnya. Dengar, tua bangka, kembalilah jualan mie saja. Mengerti? Jangan buat masalah di sini. Dengan begitu, semua senang, adapun izin klaim properti palsumu itu, aku akan pura-pura tidak pernah melihatnya. Kalian hanya mengganggu kami. Izin klaim properti ini jelas asli, tapi kalian bersikeras itu palsu. Kalian bahkan menggunakannya sebagai tisu toilet. Tidakkah kalian berpikir bagaimana jika ini asli? Kalian akan kacau. Gadis kecil, kamu pikir ayah sepertimu bisa dapat izin asli, lalu anakku bisa tinggal di istana? Konyol sekali. Hahaha. Dasar orang-orang sombong. Apa katamu? Aku bilang, kalian para satpam. Di kantor penjualan tidak punya kelas. Kalian perlu perombakan total. Kamu, hei, Kawan, Kapten kami sudah memberi kelonggaran, membiarkanmu pergi dengan mudah, jangan cari-cari masalah. Tolong kerja sama saja, oke? Dengar, tua bangka. Kalau kamu terus membuat masalah, aku tidak akan baik seperti ini. Karena kalian tidak mengizinkan kami masuk, aku akan cari Direktur Carter untuk minta penjelasan. kamu benar-benar kenal Direktur Carter? Kamu kenal Direktur Carter? Kalian berdua sudah dibodohi oleh orang ini. Direktur Carter adalah seorang direktur properti mewah yang terkenal di sini, dan juga ahli pendidikan. Keluarga manapun yang punya anak di sini pasti tahu siapa dia, tapi kamu cuma omong kosong, kamu pikir orang seperti kami semudah itu dibodohi? Kapten benar. Kalau kamu benar-benar bisa menghubungi Direktur Carter, aku akan merangkak lewat kakimu hari ini. Tapi kalau kamu tidak bisa menghubunginya, itu artinya kamu cari masalah, kecuali kamu yang merangkak lewat kakiku, kami akan laporkan kamu ke polisi. Ayah, apakah Direktur Carter menjawab? Jadi, dia menjawab, "Nah, kawan, apakah kamu mau merangkak? Atau mau jalan-jalan ke kantor polisi?" Aku akan merangkak. Ayo, kembali kerja. Ingat, jangan sampai gagal. Kalau kamu berani membuat marah orang penting itu, kamu dipecat, tidak ada alasan. Ya, Pak, kalau begitu aku akan menyambut Direktur Miller yang baru pindah hari ini, ayo pergi. Ini Pak Hayes menelepon aku. Halo, Pak Hayes, apakah Anda dan putri Anda sudah sampai? Halo, kawan. Sudah putuskan? Lagi cari celah? Di depan anak saya. Berani sekali kau? Terus kenapa? Mau ngapain? Konyol sekali. Halo? Maaf, Pak Hayes, saya sedang rapat, apa Anda dan putri Anda sudah sampai? Kami sudah di sini. Cuma, sekarang ini. Sekarang ini apa? Katakan saja, Pak Hayes. Cuma, satpam di gerbang menganggap izin reservasi properti saya itu palsu, dan dia mengelap hidungnya pakai itu. Terus, dia berencana membawa saya dan putri saya ke kantor polisi. Jadi, Anda mau saya bagaimana? Apa, Pak Hayes? Serahkan teleponnya ke orang-orang di gerbang itu, biar saya yang bicara dengan mereka. Direktur Carter mau bicara denganmu. Kamu benar-benar mau bikin drama? Bahkan nyiapin Direktur Carter palsu juga? Halo, kamu, Direktur Carter gadungan, beraninya kau menyamar jadi Direktur Carter, kamu cari mati, ya? Ian, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Dan kau menahan tamu VIP? Kamu masih mau kerja di sini atau tidak? Mau dipecat? Direktur Carter, ini semua salah paham besar. Oh, tidak, bukan seperti yang Anda pikirkan. Hei, maaf, saya benar-benar minta maaf. Hentikan alasanmu. Biarkan Pak Hayes dan putrinya lewat, lalu bawa pantatmu ke kantorku, ambil gaji terakhirmu. Kamu dan 2 penjaga di pintu semua dipecat. Kalian semua dipecat. Kapten,
Benar-benar Direktur Carter yang menelepon. Jenius banget sih. Kalian berdua benar-benar sudah menghancurkan saya. Gue benci banget sama kalian. Pak, saya minta maaf. Tolong beri kata yang baik untuk saya pada Direktur Carter. Saya butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga saya. Saya benar-benar minta maaf. Kalau begitu izinkan saya bertanya, kenapa saya harus membantumu? Bukankah kamu yang menyuruh ayahku merangkak di antara kakimu? Kamu masih mau melakukan itu? Itu semua ide bodohmu, kamu yang merangkak. Semua salahmu. Itu semua ide bodohmu, kamu yang merangkak. Bukan dia. Tapi kamu. Saya akan merangkak. Tolong beri kata yang baik untuk saya pada Direktur Carter. Biarkan kami tetap bekerja. Saya akan merangkak masuk, tapi tolong beri kata-kata yang baik untuk saya di hadapan Direktur Carter. Saya perlu mempertahankan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga saya. Pak Hayes. Kami semua hanya berusaha mencari nafkah, dan itu tidak mudah bagi kami semua. Tolong jadilah orang yang lebih besar hati. Setelah saya merangkak masuk, tolong beri saya kelonggaran, Pak Hayes, saya mohon. Baiklah, baiklah, baiklah. Direktur Carter, lupakan saja, biarkan mereka ditangguhkan tanpa gaji untuk diamati. Ya, Pak Hayes. Saya akan lakukan sesuai perkataan Anda. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Nah, biar saya bersihkan sepatu Anda, biar saya bersihkan. Saya masih harus mengantar putri saya untuk mengamankan rumah. Ayah, aku agak ngantuk. Bolehkah aku pergi ke sofa di sana dan tidur sebentar? Oke, Chloe, pergilah ke sofa dan istirahat sebentar. Aku akan menunggu di sini untuk Direktur Carter. Oke. Pak Hayes, apa yang terjadi di pintu masuk adalah kesalahpahaman. Saya sudah jelas memperingatkan mereka untuk memberikan penerimaan yang layak kepada Anda, tapi mereka tetap berbuat kesalahan dan menyusahkan saya. Tidak apa-apa. Ini hanya hal sepele. Yang paling penting adalah kebahagiaan anak-anak kita. Ayo, dan selesaikan urusan dokumennya. Bukan apa-apa. Masalah sepele saja. Yang paling penting adalah anak tumbuh bahagia. Ayo kita urus dokumennya. Pak Hayes, tolong tenang saja. Fasilitas di proyek Teluk Serenity kami tak ada duanya di seluruh kota Marina. Kami akan pastikan keluarga Anda hidup dengan nyaman sekali. Kalau Chloe memberinya nilai tinggi, saya akan pertimbangkan untuk menambah investasi di grup pengembangan kami. Dengan janji itu, kami di Teluk Serenity akan memperlakukan keluarga Anda seperti orang tua kami sendiri. Jika ada kebutuhan apapun, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Direktur Carter, ambisi Anda cukup besar. Saya tunggu hasilnya. Sekarang terserah Anda untuk membuktikannya. Ya Pak, tidak masalah, Pak Hayes. Pak Hayes, di mana putri Anda, Chloe? Apakah dia tidak ikut? Dia lelah dan sedang istirahat di sana. Oh, begitu, si kecil pasti lelah bermain. Saya agak malu mengatakannya, tapi saya makan sesuatu yang tidak enak hari ini, dan perut saya terus sakit. Sejak tadi. Anda harus segera ke kamar kecil. Sebentar lagi, saya akan ajak Chloe jalan-jalan. Baiklah, terima kasih atas pengertiannya, Pak Hayes. Chloe, gimana perasaanmu? Sudah segar lagi? Sudah jauh lebih baik, Ayah. Ayo kita lihat-lihat rumahnya. Baiklah. Begitu ketemu rumah yang bagus, kita akan menetap di sini. Kita akan isi tempat tidur besarmu dengan semua boneka beruang yang kamu suka. Bagaimana? Oke. Kita akan pilih rumah yang paling besar dan indah. Ayo pergi. Sini, coba lihat. Wah, lihat. Semua bangunan di sini sangat cantik. Lihat gadis kecil itu, dia belum banyak melihat dunia. Mungkin hanya orang yang cuma lihat-lihat, seorang pengemis kecil yang tidak mampu membeli apapun. Iya, lihat betapa cantiknya semua rumah itu. Chloe, rumah-rumah di sini bukan hanya soal penampilan, dan juga, semuanya sudah siap huni. Kamu bisa langsung pindah, hanya dengan koper. Tentu saja. Rumah-rumah di Teluk Serenity tentu saja sangat indah.
Kamu tahu apa kata orang? Ada harga, ada rupa. Proyek ini bukan untuk sembarang orang. Tidak semua orang bisa membelinya. Hanya orang-orang terhormat seperti kalian berdua, orang-orang penting sungguhan, yang punya kemampuan untuk tinggal di sini. Nah, itu baru enak didengar. Saya menduga semua penghuni di Teluk Serenity kami adalah orang-orang berkelas, kan? Pasti. Semua orang kelas atas. Beli tempat di Teluk Serenity, dan kamu akan memiliki jaringan kelas tinggi yang tak terbatas. Siapa tahu, kamu bisa sedang jalan-jalan dengan anjingmu di bawah dan menutup kesepakatan besar. Sayang, ayo beli tempat di sini. Tentu saja kita bisa. Sebagai yang baru ditunjuk direktur penjualan, saya bahkan bisa mendapatkan diskon karyawan. Tahu. Pelanggan suara, kamu mulai hari ini dalam inspeksi rahasia. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu. Ayah, bisakah kita dapatkan satu juga? Kita harus dapatkan satu, yang paling cantik yang ada. Tolong. Seperti kalian bisa membeli ini? Kalian pikir kalian layak? Sayang, kamu suka yang mana? Kita beli yang mana saja yang kamu suka. Aku mau yang itu. Yang itu paling cantik. Aduh. Sakit, kamu ngapain? Nona, staf penjualan. Kenapa kamu pukul anak saya? Kamu harus kasih penjelasan. Baik. Apa kamu mendiskriminasi saya? Villa ini adalah inti dari seluruh bangunan. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Sangat cocok dengan status kalangan atas Anda. Sedangkan kalian berdua, orang miskin yang menyelinap masuk cuma mau numpang AC. Jangan sentuh apa-apa. Kalau tidak, kalian pasti tidak akan sanggup membayarnya. Nona staf penjualan. Saya bawa anak saya ke sini untuk beli rumah. Tidak hanya kamu tidak mau melayani kami, tapi kamu juga kasar. Dan kamu pukul anak saya. Begini caranya. Kamu memperlakukan pelanggan di kantor penjualanmu. Saya tidak paham maksudmu. Apa kamu mau cari masalah? Mau berkelahi? Aduh. Kurang ajar. Saya tidak menyangka di Teluk Serenity, tempat eksklusif seperti ini, masih bisa ketemu sampah miskin. CK. Betul, kampungan banget, Pak. Klien yang kami terima di Teluk Serenity semua pejabat dan orang penting. Orang yang datang dan pergi di sini paling tidak bawa Porsche dan pakai Rolex. Lalu kamu? Kamu tidak punya apa-apa dan masih berani masuk dan mengharapkan saya melayani kamu. Kamu pikir kamu layak? Kamu benar-benar bangkrut. Dan kamu berani datang ke sini dan mengharap aku melayanimu? Kamu pikir kamu siapa? Bagus. Tempat kelas atas seperti ini dibuat untuk menjauhkan sampah seperti kalian pada jarak yang aman. Jarak aman yang seperti itu. Kamu membuat penilaian dari penampilan dan meremehkan orang miskin, terdengar begitu mulia. Hei, nak, bersikaplah baik. Kamu dan ayahmu sudah cukup lama menikmati AC gratis di sini. Sekarang minggir, dan jangan sentuh apa-apa. Kalau tidak, ayahmu akan berakhir membayar jalannya langsung ke penjara. Kamu tidak ingin kehilangan ayahmu selamanya, bukan? Siapa bilang ayahku bangkrut? Ayahku punya banyak uang. Biar ku jelaskan untuk terakhir kalinya. Kami ke sini untuk membeli rumah, bukan untuk cari masalah. Aku punya uangnya. Lakukan saja apa yang kukatakan. Hei, untuk orang rendahan sepertimu, $10.000 mungkin adalah harta, tapi mungkin bahkan tidak bisa membeli satu ubin lantai pun di Teluk Serenity. Yang benar saja. Bagaimana kalau ku bilang, aku ingin membeli seluruh tempat ini? Hahaha, astaga. Kalau kamu bisa membeli semua ini, aku akan berhenti dari pekerjaanku sebagai sales. Aku akan menjadi pengasuh pribadi putrimu seumur hidup. Bagaimana? Hahaha. Ya, benar. Aku lebih suka tinggal di rumah nyaman dan tenang. Jauh lebih baik. Aku tidak mau pengasuh sombong sepertimu yang merawatku. Apa? Kamu bocah nakal. Apa katamu? Ku bilang kamu orang yang sombong. Kamu tidak bisa dipercaya. Bagaimana caramu membesarkan anak ini? Apa istrimu pergi? Atau dia cuma tidak berpendidikan? Bagaimana dia bisa melahirkan monster kecil berkata kasar seperti ini? Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ulangi lagi. Kemari. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Jadi ulangi lagi. Hei, kawan. Nggak cuma kamu miskin dan nggak punya kuasa, tapi kamu juga mau mukul perempuan? Aku mukul dia. Karena dia ngerundung anakku. Aku bakal bikin dia nyesal hidup. Sungguh tidak berguna. Orang kecil, di antara orang kecil, selalu mengancam orang. Aku kasih tahu, selama aku ada di sini hari ini, perempuan manapun di kantor penjualan ini, kalau kamu berani sentuh dia, aku hancurin kamu. Sayang, kamu hebat. Pahlawan yang menyelamatkan putri yang dalam kesusahan, sangat ksatria. Perbedaan antara pria sejati dari kalangan atas dengan orang rendahan dari bawah bagaikan siang dan malam. Jangan bicara terlalu cepat. Siapa yang kalangan atas, dan siapa yang orang rendahan, kamu akan segera tahu.
Sepertinya aku terlalu lunak sama kamu, dan kamu salah mengira kebaikanku sebagai kelemahan. Kamu lihat ini, tinju sebesar karung pasir ini. Ada apa di sini? Tidak boleh berkelahi di kantor penjualan? Pak Thorn, ayah dan anak yang malang ini datang ke sini buat numpang AC, belum lagi mereka ganggu aku lagi melayani klien lain. Ini. Kecuali mataku bermasalah, itu sepertinya gaun Glamify, yang harganya puluhan ribu dolar. Mungkinkah? Mereka cuma pura-pura miskin? Maksudmu apa? Kamu masih mau kerja di sini atau enggak? Apa? Orang miskin nggak boleh beli rumah? Siapa yang ngajarin kamu buat meremehkan orang seperti itu? Kamu masih mau kerja di sini atau enggak? Maksudnya apa? Kamu mau tetap kerja atau tidak? Apa? Jadi orang miskin tidak boleh beli rumah? Siapa yang ngajarin kamu meremehkan orang seperti itu? Kamu mau tetap kerja atau tidak? Saya? Pak Thorn, saya salah, maafkan saya. Pak, tolong, jangan marah. Nanti, kami akan berikan hadiah kecil dari properti kami sebagai permintaan maaf. Ambil hadiahnya, sekarang, untuk kedua tamu kita di sini. Pak Thorn, jadi, apakah saya sekarang punya kualifikasi untuk beli rumah di Teluk Serenity yang Bapak kembangkan ini? Tentu saja punya. Proyek kami tidak mendiskriminasi siapapun, saya jamin. Pak Thorn, saya sarankan Bapak pikirkan lagi. Kalau itu sikap Bapak, ya kami tidak jadi beli. Kami tidak mau tinggal satu kompleks dengan orang miskin. Bu, lihat pakaian si gadis kecil itu, kelihatan familiar tidak? Tadi saya tidak lihat baik-baik. Dia pakai Glamify. Ya, betul sekali, jadi ini semua salah paham besar, kita semua salah sangka. Sayang, ini benar-benar salah paham. Kita benar-benar salah menuduh mereka. Ah, yang benar saja, jangan buru-buru menilai. Saya masih merasa saya benar. Nak, saya bicara tanpa berpikir. Saya tidak bermaksud begitu. Maukah kamu memaafkan saya? Ibu, kamu orang jahat. Aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah, sepertinya semuanya suka dengan area villa di tengah itu. Aku akan siapkan semuanya. Sebentar lagi, aku akan ajak kalian ke area perumahan komersial. Hei, tidak mungkin. Ini cuma akan dibatalkan. Maksudmu Teluk Serenity-mu? Sayang, cukup. Kita semua setara di sini. Mari kita saling jaga harga diri. Siapa tahu, kita bisa kerja sama lagi. Benar, kan? Kita harus berpikir jangka panjang. Jangan berpikiran pendek. Jangan putus hubungan, nanti kamu hanya akan menyesal. Baik, aku lakukan ini untuk istriku. Masalah ini sudah selesai, kalau begitu. Nah, gitu dong. Lebih baik selesaikan konflik daripada buat masalah. Siapa tahu, kita bisa jadi tetangga, sering ketemu, nanti aku yang traktir. Teh sore untuk semua. Bagus, bagus, bagus. Chloe, ayah akan ambil minuman. Kamu mau apa? Aku mau jus jeruk. Yang ada potongan buahnya besar-besar. Rasanya enak banget menurutku. Oke, aku akan ambil sekarang. Tunggu ayah. Chloe, ada apa ini? Ayo bangun, biar ayah lihat. Ayah, ada yang nakalin aku. Mereka nggak mau aku istirahat di sofa. Sayang, jangan nangis. Siapa yang nakalin anakku? Siapa di antara kalian? Anak, Ya cuman aku. dasar anak nakal. Orang tuamu tidak mengajarimu untuk bersikap sopan kepada anak lain? Tentu saja mereka mengajariku. Lalu kenapa kau menggertak putriku? Dia pantas mendapatkannya. Dia tidak seharusnya merebut tempatku. Kalau buta, harus diberi pelajaran. Sayang, apa kamu mengambil kursinya? Tidak, aku tidak. Tidak ada yang duduk di sana. Itu kosong. Lihat sendiri. Terus kenapa? Ada kursi untuk pria, kursi untuk wanita, kursi untuk orang tua, kursi untuk anak-anak. Tapi tidak ada kursi untuk sampah miskin sepertimu. Kau pengemis kecil yang kotor. Kalau mau tidur, pergi tidur di selokan. Dasar bocah nakal. Minta maaf pada putriku sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa? Makan ini. Pengemis menyedihkan. Biar ku perlihatkan siapa bosnya di sini. Kamu tidak tahu sopan santun. Dasar anak nakal. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa ayahku? Kamu tahu siapa ibuku? Kusuruh kamu melepaskanku. Sekarang,
Kalau begitu, berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak peduli siapa orang tuamu. Apa hubungannya denganku? Kamu menggertak putriku, jadi kamu harus minta maaf padanya. Sekarang. Ibu, ayah, tolong aku. Ibu, ayah, tolong aku. Memanggil leluhurmu juga nggak bakal ngebantu. Minta maaf ke anakku sekarang juga. Kau pengemis kecil, nanti tunggu saja orang tuaku datang. Kau akan bayar. Kalau orang tuamu datang, aku gebuk mereka juga. Berhenti. Toby, kamu baik-baik saja. Sakit? Ibu, si jahat itu sama anaknya ngeganyang aku. Pak, Bapak sampai mukul anak kecil? Keterlaluan. Kejadian tadi itu cuma salah paham. Aku udah kasih kamu jalan keluar. Masih juga nggak puas? Jadi malah melampiaskan ke anakku? Justru anakmu lah yang ngebully anakku duluan. Aku cuma balas dendam buat anakku. Anakmu perlu diajarin sopan santun. Sama sekali nggak punya tata krama. Apa barusan kamu bilang? Berani-beraninya bilang anakku nggak punya tata krama? Kamu bercanda ya? Anakku itu murid teladan. Dia tadi ngejar-ngejar aku dan nembak aku pakai pistol airnya. Lihat, tanganku lecet. Kamu, itu bohong. Justru kamu, si pengemis kecil yang mulai bikin onar di sini. Aku cuma mau jaga ketertiban di tempat umum. Kamu. Dasar. Jadi kamu dari akademi elit, ya? Iya, emang kenapa? Terus kamu tahu nggak siapa aku? Kamu pikir kamu siapa? Anakmu yang mulai menggertak anak perempuanku. Dia harus minta maaf. Kalau dia yang salah, dia harus bertanggung jawab. Itu hal paling dasar. Dengar baik-baik, aku ini dekan akademi elit. Suamiku adalah direktur pengembangan di Teluk Serenity. Sebenarnya, hari ini hari pertama suamiku bekerja. Dia mau melihat-lihat diam-diam. Dia tidak mau ada masalah, tapi kamu ganggu anakku, jadi kamu akan membayarnya. Kamu paham maksudku? Kamu bercanda ya? Anakmu lah yang menggertak, dan kami yang harus bayar. Kalau begitu caranya, aku harus tanya, apakah tidak ada keadilan? Ini bagaimana? Aku tidak peduli apa yang terjadi. Kamu yang mulai, jadi jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Kamu punya 1 menit untuk pergi, atau aku akan panggil orang untuk menyeretmu keluar. Dengar, ibuku dekan sekolah. Ayahku yang mengelola semua tempat ini. Akulah raja di sini. Perkataanku adalah hukum. Bahkan kalau mau beli rumah pun, harus minta izinku dulu. Anakmu seenaknya begitu, dan kamu tidak peduli? Seperti ayah, seperti anak, kamu benar-benar membuka mataku. Kamu cuma orang udi kaya yang bertingkah lebih hebat dari orang lain. Berani-beraninya kamu menghakimi aku dan anakku, kamu cari masalah. Seseorang, kemari. Hari ini, kamu dan anak perempuanmu akan belajar apa artinya balas dendam, 10 kali lipat. Tangkap mereka semua. Tapi 2 orang ini bersama Direktur Carter. Direktur Carter, Direktur Wang, siapa yang peduli? Suamiku, Direktur Miller, adalah bosmu yang sebenarnya. Kalau melanggar perintah, kamu dipecat. Kamu dengar? Ya, Bu. Menyenangkan atasan yang satu atau yang lain, sama saja. Karena kita sudah melawan Direktur Carter, lebih baik kita berpihak pada Direktur Miller. Benar pastinya. Setuju. Sebelum menyentuh siapapun, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu lakukan ini, kamu tamat. Pikirkan. Matang-matang. Kamu pengemis kecil. Kamu dan ayahmu yang sombong bisa dihukum bersama. Jangan bilang aku pilih kasih. Dasar bocah nakal. Chloe. Aku peringatkan kamu. Lepaskan aku sekarang. Kamu mati. Nona kecil, sebaiknya kamu minta maaf sekarang juga, atau kamu akan menyesal. Chloe. Berhenti. Si rendah ini, berapa kali dia memukulmu? Dia memukulku 100 kali. Kamu bohong, pembohong. Kamu bukan anak baik, kamu bohong. Baik, kalau begitu kita bayar 1000 kali lipat, pukuli mereka, lalu usir. Lalu, di pintu masuk, gantung foto mereka. Pasang papan, mulai sekarang, ayah dan anak perempuan ini dilarang masuk. Kita mulai darimu, nona kecil. Lakukan. Selamatkan aku. Berani-beraninya kau melakukan ini. Ingat kata-kataku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tunggu, kau kira aku akan membiarkanmu pergi? Seperti bapak, seperti anak, karena kau menampar anakku, aku akan membalasmu dengan tongkat. Adil, bukan? Ibu, ambil tongkatnya. Anak baik, ibu akan urus ini untukmu. Berhenti. Pak Carter, bukannya seharusnya kau sedang berbisnis dengan suamiku? Apa yang kau lakukan di sini? Menyingkir.
Kau baik-baik saja? Pak Hayes, kau terluka? Pak Hayes, Dia cuma pengemis besar dan pengemis kecil. Kau buta. Biar ku jelaskan. Pak Hayes adalah tamu kehormatanku. Beraninya kau menyentuhnya? Keluar. tamu kehormatan? Tamu kehormatan apa? Itu tidak mungkin. Pak Carter, sekarang aku lihat sifat asli properti ini. Kau bangga menjilat yang berkuasa dan merendahkan yang miskin sambil mencintai yang kaya. Itu standar di sini. Aku sangat khawatir itu akan merusak putriku. Menjijikkan, Pak Hayes. Mereka cuma pengecualian, itu saja. Cepat minta maaf pada Pak Hayes. Pria ini adalah orang yang bahkan suamimu tak mampu menyinggungnya. Kau dengar aku? Kenapa aku harus minta maaf kalau aku nggak mau? Pak Hayes, lihat, anak saya cuma salah sedikit. Kesalahan yang semua anak pasti pernah buat. Kamu kan orang dewasa, jadi nggak perlu bikin masalah besar sama anak kecil. Sudahlah, oke? Betul, dan karena kamu yang mukul aku malah belum selesai urusan sama kamu. Beraninya kamu? Jangan pura-pura nggak tahu. Sebaiknya kamu suruh anakmu minta maaf ke putri Pak Hayes. Kalau nggak, urusan ini nggak akan selesai dengan mudah. Aku nggak salah, mereka yang salah. Aku nggak akan minta maaf. Direktur Carter, aku memang ada sedikit kesalahpahaman hari ini sama Pak Hayes. Tapi kamu sama suamiku sama-sama direktur, setara. Mau tekan aku? Jangan harap. Kalau mau minta maaf, kamu sendiri yang minta maaf ke Pak Hayes. Baik. Karena kamu nggak mau dengar, aku akan menggugat kamu dengan alasan mengganggu penjualan properti. Apa katamu? Carter, berani-beraninya kamu menggugat istriku? Ayah, Om Carter mau aku minta maaf ke pengemis kecil ini, tapi aku difitnah dan aku nggak salah. Anakku sayang, jangan khawatir karena ayah nggak akan biarkan kamu dizalimi. Direktur Miller, putramu menggertak putriku, menolak minta maaf, dan berulang kali memutarbalikkan fakta. Jadi aku datang menuntut keadilan darimu. Bukan begitu? Yang kulihat hanyalah kamu dan Direktur Carter bersekongkol untuk menggertak istri dan anakku. Carter, kau menggugat istriku, dan memaksa anakku minta maaf. Kalau hari ini kami tidak dapat penjelasan yang jelas soal ini, urusan ini belum selesai. Kau paham? Miller, Pak Hayes adalah orang penting di dalam Apex Corporation. Dan meski kau mungkin terbiasa main kuasa, anakmu, menggertak anak lain itu satu hal, tapi hari ini, kalau kau benar-benar menyinggung Pak Hayes hanya untuk menutupi kesalahan anakmu, kau perlu pikirkan matang-matang. PH. Teluk Serenity dipenuhi penduduk berprofil tinggi, dan dia bukan satu-satunya. Kalau dia mau beli, silakan, tapi kalau tidak, dia bisa pergi. Lucu sekali, kau pikir kami kekurangan klien? Kau dengar itu, Direktur Carter? Tidak perlu kau berseteru dengan kami hanya karena orang luar. Mungkin aku salah paham dengan Pak Hayes hari ini, tapi kalau kita berdua mengalah sedikit, lebih baik untuk semua. Lagi pula, putrimu bersekolah di tempatku, dan kau tinggal di kompleks yang dikelola suamiku, jadi janganlah kau melawan kami berdua. Konsekuensinya tidak akan kau sukai. Mengapa aku harus memilih dari pilihan yang kau tentukan? Maksudmu apa? Maksudku, bagaimana kalau aku beli seluruh grup propertimu? Sepenuhnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Membeli seluruh perusahaan? Itu intinya lelucon yang paling lucu yang kudengar tahun ini. Itu yang paling lucu, hahaha. Sepertinya Pak Hayes bicara sangat besar mulut. Mau beli seluruh grup, kurasa bahkan orang terkaya di kota Marina tidak akan sanggup melakukannya. Omong doang gampang. Aku juga bisa bilang aku bisa membeli seluruh Wall Street. Omong doang, tanpa tindakan. Pak Hayes, izinkan saya memberi peringatan. Serenity Group adalah perusahaan publik. Kapitalisasi pasarnya 100 miliar dolar. Memiliki koneksi dan sumber daya. Bahkan mantan orang terkaya di kota Marina sangat kesulitan untuk sekadar mendapatkan 40% sahamnya. Kamu paham maksudku? Hahaha. Pak Hayes, aku tahu kamu orang penting di Apex Corporation, tapi mengakuisisi Serenity Group benar-benar sedikit khayalan. Ini benar-benar bukan hal sepele. Jangan tertawa-tawa menghina ayahku. Ayahku bilang dia bisa melakukannya, jadi dia pasti bisa. Kalau ayahmu bisa beli perusahaan tempat ayahku bekerja, aku akan biarkan kamu naikiku seperti kuda. Kalau dia tidak bisa, aku akan memukul pantatmu sampai menjadi biru dan hitam. Setuju, nanti kita lihat siapa yang menangis. Pasti bukan aku yang menangis. Pak Hayes, melihat kamu juga dari kalangan atas, aku bersikap sopan padamu. Kalau mau berkelahi, aku tidak akan mundur. Wah, Direktur Miller. Kalangan atas, ya? Mengesankan. Kamu akan segera tahu siapa yang sebenarnya mundur. Sayang, beritahu konsorsium dalam 10 menit.
paksa akuisisi Serenity Group. Baik. Kalau kamu benar-benar bisa membelinya, aku tanpa ragu akan menyuruh keluargaku segera meminta maaf padamu. Aku bilang, Pak Hayes ini bakal mempermalukan dirinya sendiri habis-habisan hari ini. Mengira dia orang penting jadi dia datang ke Teluk Serenity untuk pamer kuasa. Bahkan gak punya akal untuk melihat tempat macam apa ini. Pak Hayes, batas waktunya hampir habis. Kenapa belum ada tanda-tanda pergerakan di pasar saham? Apa yang terjadi di sini? Kenapa sama sekali tidak ada reaksi apapun? Hahaha. Baiklah, cukup. Kekacauan hari ini semua gara-gara aku gagal menyambut Pak Hayes dengan baik. Aku yang mulai, jadi aku yang harus membereskannya. Pak Hayes, aku berhutang permintaan maaf. Ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu minta maaf atas namaku. Merekalah yang salah. Mereka tidak hanya harus minta maaf, mereka juga harus minggat dari sini. Lingkungan tempat anak perempuanku tinggal tidak akan mentolerir sekelompok orang brengsek seperti mereka. Oh, yang benar saja. Teruskan saja omong kosongmu. Ayo, teruskan. Kamu cuma punya waktu sekitar 10 detik lagi sebelum omong kosong pengambil alihanmu ini meledak. Hahaha, heh. Silakan, tertawalah. Mari kita lihat berapa lama tawa itu bertahan. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Saham terbesar Serenity Group dipegang oleh orang terkaya di kota Marina. Dia menjaganya mati-matian. Jika kamu ingin melakukan pengambilalihan paksa, kamu harus membuatnya dengan sukarela membuang sapi perah ini. Menurutmu itu mungkin? Menurutmu itu bisa terjadi? Jadi orang terkaya di kota Marina itu hebat ya? Kalau dia berani melawanku, satu telepon dariku sudah cukup untuk menghancurkannya. Oh, wah. Sekarang kamu bahkan tidak peduli dengan orang terkaya di kota Marina. Sebentar lagi, apa kamu akan bilang ya Tuhan juga sampah? Hei. 5, 4. Waktunya habis. Direktur Miller, kita ada masalah. Semua saham Serenity Group di pasar sudah diborong oleh konsorsium misterius, dan orang terkaya di kota Marina baru saja mengumumkan dia akan menjual semua sahamnya di Serenity Group. Apa? Apa yang baru kamu katakan? Hah? Apa yang baru kamu katakan? Pak Hayes, benarkah Anda membeli Serenity Group? Tidak mungkin, bahkan, jika itu, pengambilalihan paksa, itu bukan urusanmu. Hanya kebetulan. Kebetulan. Kamu akan lihat nanti. Sayang, kita sudah membeli Serenity Group. Kamu sekarang memiliki 60% saham perusahaan. Kamu sekarang punya kendali penuh. Apa? 60%? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Sekarang saya adalah bos dari Serenity Group. Kalian semua sekarang bekerja untuk saya. Kalau saya bilang kamu dipecat, kamu dipecat. Kalau saya bilang kamu dapat kenaikan gaji, kamu dapat kenaikan gaji. Sekarang, kalian semua bertanggung jawab kepada saya. Kamu si orang udik yang mulut besar. Ayahku akan menghajar kamu habis-habisan. Diam. Pak Hayes, anak-anak suka ngomong sembarangan. Anak kecil memang belum mengerti. Tolong jangan dipikirkan. Jangan dihiraukan. Baiklah, saya bisa memaafkannya. Jika kamu keluar dari sekolah putri saya dan hidupnya untuk selamanya, maka saya akan melupakan ini. Pak Hayes, ini semua salah paham besar. Saya tidak mendidik anak saya dengan baik. Saya minta maaf, sayang. Cepat beri pelajaran pada bocah nakal ini, pelajaran yang takkan dia lupakan. Baik, baik. Saya akan beri dia pelajaran sekarang. Lihat masalah yang kamu sebabkan. Sekarang ayahmu dan saya bisa kehilangan pekerjaan. Nanti, bagaimana kami bisa membelikanmu camilan favoritmu? Minta maaf pada teman sekelasmu Chloe. Sekarang. Chloe, maafkan aku salah. Pak Hayes, lihat, anaknya sudah minta maaf. Bagaimana kalau kita selesaikan urusan ini? Kalian bertiga si pembuat onar masih mau merusak hidup putri saya? Mengapa saya harus menyimpan ancaman seperti itu? Aku sudah minta maaf. Mau apa lagi, Pak? Ngapain sih gangguin anak kecil kayak aku? Kenakalan seorang anak cermin, kegagalan ayahnya. Karena kamu begitu sombong dan suka mendominasi, tingkah laku orang tuamu pasti lebih parah lagi. Jadi, kalau aku tidak membuat mereka menderita sedikit, aku tidak akan tenang. Mereka sendiri yang minta. Mengerti? Pak Hayes, aku tahu aku salah. Aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Pak Hayes, astaga. Direktur Carter, mulai hari ini, Direktur Miller dicopot dari semua tugasnya dan diusir dari Serenity Group, semua jabatan dan tugasnya. Kamu yang atur ulang. Mengerti? Ya, Pak Hayes.
Untuk kalian yang lain, kalau masih mau dapat uang pesangon, keluarkan keluarga bertiga ini dari sini untukku. Jangan khawatir, Pak Hayes, aku akan pastikan ini selesai. Pak Hayes, kasihani aku. Tolong jangan hukum aku. Aku tahu aku salah. Pak Hayes, aku tidak sadar, benar-benar tidak sadar. Tolong, jangan hukum aku. Pak Hayes. Dia masih beruntung. Dia bahkan tidak membiarkanku naik di punggungnya. Jadi anak baik, Chloe. Ayah sudah mengusir orang jahat itu. Kali ini, kamu harus belajar dengan giat, mengerti? Jangan khawatir, Ayah. Chloe pasti akan dapat nilai terbaik sepanjang tahun untukmu, agar Ayah bangga. Kamu yang bilang. Janji kelingking tidak boleh ingkar. Siapa yang ingkar jadi kura-kura kecil. Pak Hayes, ke depannya, apakah Anda membutuhkan saya untuk memesan kantor pribadi untuk Anda, atau ada hal lain yang ingin Anda atur? Tidak perlu. Kedepannya, aku tidak akan sering datang untuk ikut campur dalam operasi sehari-hari. Aku serahkan padamu. Kerjakan dengan baik, dan kamu akan dapat bagian dari keuntungan. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Hayes. Aku akan bekerja keras. Chloe, sayang. Ayo, kita pilih rumah. Oke. Pilih yang kalian berdua suka. Ayo pergi.